Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Ibu Dr. Julisar, SEAK MMCA, CEPI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai implementasi aplikasi iPOS dan aplikasi pada toko SKJ Helen. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Filipus Condro dengan NIM 2021-526. Nama saya Valencia Tresurlianto dengan NIM 2021-5010-4. Nama saya Gabriela Audrey-Vienti dengan NIM 2021-50287. Nama saya Sun Pujasuti dengan NIM 2021-50322. Nama saya Dian Hadi dengan NIM 2021-50330. Di sini saya akan membahas beberapa isi yang akan kami bahas di video ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori atau teori dasar dari bab 3, yaitu isi atau pembahasan dari proyek yang kami lakukan. Lalu di bab 4 adalah pengembangan sistem informasi aplikasi SKJ Helen, di mana kami akan menjelaskan alur dari aplikasi SKJ Helen. Lalu setelah itu ada kesimpulan beserta rekomendasi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memahami lebih lanjut akan dijelaskan di next slide. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai teori maupun pembahasan proyek, berikut adalah cuplikan video dari toko SKJ Helen. Silahkan ditonton. Yang pertama, kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Latar belakangnya adalah, peran utama dari sistem informasi bagi organisasi bisnis adalah memberikan dukungan yang efektif terhadap suatu bisnis sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif. Nah, untuk memenuhi tantangan pasar dan kebutuhan konsumen, tidak cukup hanya memiliki rencana bisnis yang strategis, tapi juga perlu memiliki rencana sistem informasi strategis yang sejalan dengan visi, misi, dan perencanaan strategis bisnis organisasinya. Jadi, tanpa perencanaan yang matang, investasi teknologi informasi akan berjalan tanpa arah yang jelas, dengan tingkat kontribusi rendah, dan tidak selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada pun beberapa rumusan masalah yang kita ajukan dalam proyek ini, yaitu yang pertama, bagaimana bisnis strategi yang akan diterapkan dalam manajemen proyek. Yang kedua, apa saja bisnis analisis yang dihadapi dalam manajemen proyek yang dilaksanakan. Yang ketiga, apakah alasan memilih proyek tersebut dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, bagaimana proses tersebut dapat membantu dalam menentukan dan mendokumentasikan daftar semua proyek. Dan terakhir, yang kelima, yaitu bagaimana memodelkan proses bisnis yang telah ditetapkan guna menghasilkan proses bisnis yang lebih efektif. Adapun tujuan dan manfaat dari manajemen proyek implementasi aplikasi iPOS dan aplikasi SKJ Helen pada toko SKJ Helen. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu tujuannya. Nah, yang pertama itu ada mengetahui bisnis strategi yang akan diterapkan dalam manajemen proyek. Dan yang kedua, mengetahui bisnis analisis yang dihadapi dalam manajemen proyek. Yang ketiga, mengetahui alasan memilih proyek dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengetahui proses untuk menentukan dan mendokumentasikan daftar semua proyek. Dan yang terakhir itu adalah mengetahui pemodelan proses bisnis yang telah dan akan tetap dihasilkan guna untuk menghasilkan proses bisnis yang lebih efektif. Adapun manfaat dalam manajemen proyek ini yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya bisnis strategi untuk mencapai keberhasilan suatu proyek, kemudian mengidentifikasikan dan mengatasi tantangan dalam bisnis, dan membantu dalam pembuatan keputusan yang lebih optimal dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Kemudian memahami alasan dibalik pemilihan proyek tertentu dengan tujuan yang ingin dicapai dengan kesesuaian antara proyek dan visi misi perusahaan. Kemudian menentukan dan mendokumentasikan daftar semua proyek yang perlu dilakukan, memastikan bahwa pengelolaan proyek tersebut terorganisir, efisien, dan dapat diukur.
Dan terakhir yaitu menciptakan model proses bisnis yang telah ditetapkan dan menerapkan dalam praktiknya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2, yaitu Theory of Requirements Document yang akan dimulai dari Business Strategy. Pertama, kita akan masuk ke visi dan misi. Jadi, visi dan misi organisasi merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Selain untuk menyusun dan merencanakan cita-cita organisasi di masa akan datang, visi dan misi juga sangat penting yang berguna untuk mengetahui langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Dengan adanya visi dan misi yang baik, organisasi juga akan diberi kekuatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang fokus sehingga rangkaian kegiatan yang dilakukannya berakumulasi pada hasil yang signifikan juga. Selanjutnya, strategi adalah sebuah pola dari tujuan-tujuan, visi, misi, dan kebijakan utama serta sebuah perencanaan untuk mencapai hal-hal itu semua yang dapat dinyatakan untuk mempertegas kewajiban dari perusahaan saat ini ataupun nanti dan akan seperti apa ke depannya perusahaan tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisa strategi bisnis yang sedang diterapkan pada perusahaan, menganalisa sistem dan teknologi yang dibutuhkan perusahaan, dan membuat rekomendasi perencanaan sistem dan teknologi informasi yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan dalam tahun-tahun ke depannya. Untuk selanjutnya, yaitu ada perencanaan strategis dan juga manajemen strategis, di mana dua hal ini merupakan konsep penting dalam pengelolaan bisnis, terutama untuk menentukan tujuan jangka panjang. Jadi, perusahaan bisa menggunakan dua metode ini untuk menentukan tujuan jangka panjang. Ya, cuma 13. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis merupakan proses sistematis untuk menentukan tujuan jangka panjang, di mana di dalamnya termasuk pengalokasian sumber daya secara efisien dan juga strategi yang akan digunakan oleh perusahaan. Ada lima langkah di dalam perencanaan strategis. Yang pertama adalah analisis lingkungan, di mana lingkungan yang perlu dianalisis adalah lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, menentukan visi, misi, dan juga nilai-nilai perusahaan. Tujuannya supaya perusahaan tahu langkah apa yang perlu diambil untuk kegiatan operasionalnya. Yang ketiga adalah menentukan tujuan. Tujuan ini merupakan tujuan jangka panjang di perusahaan, minimal adalah 5 tahun. Yang keempat, bisa melakukan analisis SWOT, di mana analisis SWOT merupakan ada 4 strength weakness dari internal organisasi dan juga opportunities dan juga threat dari eksternal. Lalu yang kelima adalah perumusan strategi. Jadi perusahaan perlu merumuskan strategi yang akan digunakan. Yang keenam adalah implementasi strategi, yaitu implementasikan strategi yang sebelumnya sudah dirumuskan, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi guna untuk melihat apakah ada strategi yang kurang efisien. Oke, ini kayak lebih cepat ya. Metode yang kedua adalah manajemen strategis, di mana manajemen strategis merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengelola organisasi. Nah, fokus utama dari manajemen strategis ini ada 3, yaitu perumusan, implementasi, dan juga pengawasan dari strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat 5 aspek di manajemen strategis. Yang pertama adalah perumusan strategi, yaitu menentukan strategi apa yang akan dipilih oleh perusahaan. Yang kedua adalah implementasi strategi, yaitu pengimplementasian strategi yang telah dipilih. Yang ketiga adalah pengawasan strategi untuk memastikan apakah strategi yang sudah dipilih dijalankan dengan baik. Yang keempat adalah evaluasi strategi, gunanya untuk mengetahui apakah ada ketidakefisienan ataupun ada yang perlu diperbaiki. Yang terakhir adalah inovasi dan adaptasi. Hal ini diperlukan karena tentunya selalu ada perkembangan yang perlu diperbaiki maupun adanya kesalahan yang perlu diperbaiki. Analisis pertama yang bisa digunakan perusahaan adalah analisis SWOT, di mana analisis SWOT merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh manajemen untuk menentukan dan mengevaluasi faktor internal maupun faktor eksternal yang terdapat pada organisasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap faktor-faktor yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis, sehingga diharapkan keputusan bisnis yang akan diambil menjadi lebih relevan dan juga lebih efisien dan juga maksimal. Terdapat
5 manfaat analisis SWOT. Yang pertama adalah mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Hal ini bisa dilakukan jika perusahaan mengetahui dulu kelemahan atau weakness dari organisasi. Yang kedua adalah meminimalkan kerugian. Tentunya jika perusahaan mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dan jika berhasil dijadikan kekuatan, hal itu akan meminimalkan kerugian yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga adalah memahami opportunity dan juga threats yang ada di lingkungan eksternal. Jika hal ini dimanfaatkan dengan baik, diharapkan bisa meningkatkan profit bagi perusahaan. Elemen pertama dari analisis SWOT adalah strength atau kekuatan. Hal ini merupakan aspek positif yang ada di perusahaan, seperti memiliki sumber daya yang kuat, kemampuan khusus, reputasi yang baik, keahlian karyawan, keunggulan produk, dan juga layanan yang ditawarkan. Sedangkan weakness merupakan aspek negatif yang ada di perusahaan. Contohnya seperti kurang sumber daya, keterbatasan kompetensi, dan juga kerentanan operasional. Jika weakness ini tidak diperhatikan, maka weakness ini bisa menghambat pencapaian tujuan dari organisasi. Elemen keempat yang ada di analisis SWOT adalah opportunity. Hal ini merupakan faktor eksternal yang dapat membawa keuntungan untuk perusahaan. Contohnya perubahan tren pasar, kebutuhan pelanggan, perubahan regulasi, dan juga teknologi baru. Di mana jika perusahaan berhasil memanfaatkan opportunity ini, maka diharapkan bisa meningkatkan profit. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Ancaman ini berasal dari faktor eksternal atau yang ada di luar perusahaan, di mana dia bisa menghambat tercapainya tujuan dari organisasi. Misalnya adalah persaingan yang meningkat, perubahan regulasi, perubahan teknologi, dan juga risiko pasar yang dapat terjadi. Analisis kedua yang dapat dilakukan adalah 5 competitive force, di mana 5 competitive force merupakan metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan juga analisa mengenai kekuatan kompetitif di dalam suatu industri sehingga mampu membantu menentukan kelemahan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh industri tersebut. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memahami tingkat persaingan di dalam industri, jadi industri sejenis, dan juga meningkatkan keuntungan perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Terdapat 5 elemen dalam 5 competitive force. Yang pertama adalah threats of new entrants, di mana ini merupakan ancaman dari pendatang baru di industri terkait. Yang kedua adalah power of buyers atau bagaimana pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Yang ketiga adalah power of supplier, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh supplier dalam menentukan harga. Elemen keempat merupakan threat of substitute products, yaitu adanya produk pengganti dari industri yang sedang dijalankan. Yang kelima adalah rivalry among existing competitors. Jadi, hal ini merupakan ancaman dari kompetitor yang sebelumnya sudah ada. Jadi, kalau yang new entrants itu pendatang baru, kalau ini yang memang sudah ada sebelumnya di industri tersebut. Oke, jadi pada project definition ini akan ada 2 pembahasan yang akan saya lakukan. Yang pertama itu ada manajemen proyek dan yang kedua ini adalah perencanaan proyek. Nah, yang pertama akan saya bahas itu yaitu manajemen proyeknya terlebih dahulu. Nah, jadi manajemen proyek itu apa sih? Dari tadi disebut-sebut gitu. Nah, jadi manajemen proyek ini adalah upaya yang menggabungkan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai untuk pelaku yang ingin dituju. Nah, sederhananya manajemen proyek ini adalah proses memimpin suatu tim untuk mencapai tujuan proyek dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, jangka waktu di sini itu bersifat sementara karena misal nih kita awal pembuatannya itu start dari bulan Mei. Nah, kita mau selesaiin proyek ini selesai di bulan Juli. Nah, berarti kita cuma punya waktu manajemen proyek itu hanya di bulan Mei sampai bulan Juli saja gitu. Nah, yang kedua ini adalah perencanaan proyek. Nah, tadi kan udah sempat saya bahas nih bahwa jangka waktunya itu bersifat sementara. Nah, di manajemen proyek ini kita mengupayakan nih gimana sih caranya untuk menyelesaikan suatu proyek ini dengan tepat waktu gitu. Nah, fokus pada perencanaan ini yaitu dengan menerapkan tujuan, mengidentifikasi perencanaan jadwal dan membuat rencana dalam alur yang direncanakan.
Hal ini tuh berkaitan dengan sumber daya manusia, bagaimana cara kita berkomunikasi antar tim, dan juga membayangkan apa saja nih resiko-resiko yang akan terjadi jika tidak menetapkan proyek ini gitu. Nah, dalam perencanaan proyek ini kita tuh selain menentukan goals, selain menentukan tujuan kita juga menggunakan dokumen visual untuk mendukung pihak dari yang ingin kita tuju. Jadi gambarannya mereka tahu nih kita tuh mau ngasih gambaran dari solusi yang mereka dari solusi yang kita berikan tuh seperti apa. Oke, jadi pada manajemen proyek ini kita mengenal istilah the triple constraint. Nah, the triple constraint itu apa? Masih jadi istilah yang asing di telinga kita semua. Nah, jadi the triple constraint ini adalah sebuah model atau teori yang menyatakan 3 batasan utama dalam project management. Jadi sederhananya si The Triple Constraint ini, D itu merupakan 3 elemen dalam project management yang saling berkaitan. Jadi kalau misalkan si satu elemennya ini dia mengalami perubahan, maka 2 elemen lainnya itu akan saling berkaitan gitu. Jadi kita harus membutuhkan suatu analisa yang jeli gitu. Karena kalau misalkan kita satu sudah melaksanakan nih, ternyata tidak sesuai dengan yang semestinya, maka itu akan mempengaruhi elemen-elemen yang lain dan itu dapat mengulur waktunya lagi menjadi lebih lama gitu. Oke, jadi elemen yang pertama yang akan kita bahas yaitu time yang ada di sebelah kanan paling bawah. Nah, jadi time ini mengacu pada jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek mulai dari awal hingga akhir. Nah, dengan menentukan waktu yang tepat, schedule yang tepat, maka tim-tim yang terlibat di dalamnya ini dia memiliki batasan waktu nih. Jadi pekerjaannya itu jelas, pekerjaannya itu lebih efisien dan lebih menghemat waktu yang dikeluarkan. Jadi kayak nggak wasting time gitu. Terus yang kedua kita masuk ke scope, ke ruang lingkup nih yang atas. Oke, jadi pada bagian scope ini kita tuh berhubungan dengan aktivitas yang harus dilaksanakan selama proses pengembangan proyek ini. Nah, jadi sebelum kita melakukan scope ini kita tuh harus menentukan juga nih, kita harus identifikasi dulu mulai dari tahap perencanaannya. Jadi tahap perencanaan yang harus kita berikan itu harus matang. Jadi mereka nih si tim-tim ini yang menjalankannya dia jadi bisa menentukan prioritas. Jadi yang mana dulu nih yang harus kita selesaikan, mana dulu yang harus kita jalankan gitu. Jadi proyek yang terlaksana juga dapat sesuai dengan perencanaan dan planning yang telah ditentukan. Gitu. Kita masuk yang ketiga ini ke budget, ke bagian sebelah kiri bawah. Nah, dalam merencanakan suatu proyek, kita itu nggak akan ketinggalan sama yang namanya budget, duit. Selama kita mengerjakan proyek itu, kita akan selalu membutuhkan dana, gitu. Nah, jadi sebelum kita menentukan segala proyek yang akan dilaksanakan, kita juga harus melakukan perhitungan dengan budget yang diharapkan akan keluarnya tuh berapa gitu. Nah, jadi di bagian ini kita tuh harus memperkirakan dulu, kita harus menganggarkan dulu, terus kita harus memikirkan nih biaya-biaya yang dapat dipotong, yang dapat di-cut tuh apa aja. Walaupun gambarannya masih kasar, tapi itu dapat membantu proyek ini dalam menyelesaikan proyek yang ingin dicapai gitu loh. Jadi kita sudah ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai biaya-biayanya. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan budget tidak terlalu over dari yang semestinya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke perencanaan proyek. Nah, sebelum kita masuk nih ke tahapan-tahapan proyek itu ada apa aja gitu. Kita harus tahu dulu bahwa dalam setiap proses-proses dari si proyek ini kita punya satu orang yang kita tunjuk yang kita sebut dengan project manager gitu. Oke, jadi sekarang kita boleh masuk ke dalam tahapan-tahapan proyek dalam penerapannya tuh
ada apa aja gitu. Nah, yang pertama ini ada inisiasi proyek ataupun initiation. Nah, jadi pada bagian ini tuh kita mendefinisikan proyek ini secara luas dan kita juga baru menentukan variabel-variabel yang ingin dituju seperti tujuan proyek, ruang lingkup proyek, budget yang dibutuhkan, perkiraan timeline, dan juga sebagainya. Oke, tahapan yang kedua ini kita punya perencanaan proyek atau planning. Nah, jadi perencanaan yang kita lakukan di sini seperti pembuatan roadmap sumber daya manusia yang dibutuhkan, terus sumber daya eksternal yang dibutuhkan, mulai dari vendor, supplier gitu. Terus kita membuat perencanaan dana juga, rencana pelaksana, dan juga sebagainya. Nah, dalam tahap ini, kita tuh harus mengikut sertakan stakeholder dan juga project manager, di mana project manager ini dia harus menciptakan tim yang kolaboratif. Jadi untuk menentukan tujuan itu jadinya tuh jelas gitu, dan juga stakeholder dan pihak yang dituju ini mereka harus tahu nih planning kita tuh seperti apa dan apakah cocok untuk diimplementasikan ke proyek mereka gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah eksekusi proyek atau execution. Nah, jadi tadi kan kita di proses perencanaan kita melibatkan stakeholder dan juga pihak yang dituju ya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan persetujuan nih dari pihak mereka, kita baru akan melaksanakan eksekusi di proyek ini. Nah, jadi pada bagian ini tim kita akan mengembangkan dan juga menyelesaikan proyek sesuai dengan roadmap yang sudah ditentukan sebelumnya. Gitu. Kita masuk ke pemantauan proyek tahapan keempat nih, pemantauan proyek atau yang kita sebut dengan monitoring. Jadi pada pemantauan proyek ini tujuannya tuh untuk memastikan nih apakah proyek yang dijalankan ini selaras dengan rencana dan juga kita mengetahui apakah ada hal yang perlu dilakukan pembenaran dari segi kinerja ataupun dalam sistemnya nih. Jadi agar si proyek yang kita laksanakan ini terlaksana sesuai dengan rencana. Jadi kita nggak ngulur-ngulur waktu gitu. Terus di bagian yang terakhir ini tahapan yang terakhir ini kita punya penutupan proyek ataupun closing. Nah, jadi pada bagian ini di mana project manager ini dia akan melakukan sebuah pertemuan untuk mengevaluasi suatu keberhasilan dari sebuah proyek ini dan juga evaluasi yang harus kita benahi untuk proyek-proyek selanjutnya. Nah, jadi tujuan dari si penutupan proyek ini untuk mengidentifikasikan nih hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan juga area-area yang masih harus jadi perbaikan introspeksi untuk timnya gitu. Yang D itu adalah project scope, manajemen ruang lingkup proyek. Jadi manajemen ruang lingkup proyek itu adalah proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan batasan pekerjaan, deliverables, dan hasil yang diharapkan dari suatu proyek. Ruang lingkup proyek ini mencakup semua kegiatan, produk, dan fitur yang harus dihasilkan untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditetapkan. Untuk bisnis dan investor, manajemen risiko ini memungkinkan mereka untuk mempersiapkan hal yang tidak diduga sambil menghindari kerusakan maksimum pada keuntungan, investasi, dan reputasi mereka. Jadi dengan strategi manajemen yang baik ini, perusahaan itu dapat bertahan dalam bisnis, menentukan tujuannya, dan mewujudkan peluang yang lebih besar. Nah, investor mungkin dapat mempertahankan pengembalian positif, mitigasi risiko berhasilnya. Lebih penting lagi, manajemen risiko ini juga memiliki implikasi bagi masyarakat luas. Tergantung pada jenis bisnis yang kita jalani. Risiko yang kita hadapi dapat berdampak pada lingkungan, karyawan, penduduk, dan konsumen sehari-hari. Misalnya nih, jika sebuah bisnis ini mengambil terlalu banyak kewajiban dan menginvestasikan sebagian besar modalnya di pasar saham, ini dapat berimplikasi pada kelangsungan hidup jangka panjang bisnis dan karyawannya, terutama jika investasi tersebut tidak menghasilkan pengembalian yang tinggi. Selanjutnya, proses manajemen ruang lingkup proyek ini melibatkan beberapa langkah penting termasuk perencanaan,
pengumpulan persyaratan, pengelolaan perubahan, verifikasi, dan validasi ruang lingkup. Berikut saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama itu adalah perencanaan ruang lingkup. Jadi perencanaan ruang lingkup ini adalah langkah awal dalam manajemen ruang lingkup proyek. Jadi hal ini melibatkan identifikasi dan dokumentasi ruang lingkup proyek yang termasuk adanya batasan, tujuan, deliverables, dan kriteria penerimaan. Yang kedua itu ada pengumpulan persyaratan. Nah, selanjutnya tim proyek ini harus mengumpulkan persyaratan proyek dari pemangku kepentingan, yaitu stakeholders. Nah, persyaratan ini nih mencakup kebutuhan bisnis. Ada kebutuhan bisnis, ada fungsionalitas, kinerja, dan batasan lainnya yang harus dipenuhi oleh proyek. Yang ketiga, pengelolaan perubahan ruang lingkup. Nah, selama proyek berlangsung, kemungkinan akan ada perubahan itu ada kemungkinannya dalam ruang lingkup proyek. Jadi manajemen perubahan ruang lingkup itu melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian perubahan yang mempengaruhi ruang lingkup proyek. Jadi perubahan ini dapat diajukan oleh pemangku kepentingan atau bisa muncul sebagai hasil dari identifikasi kebutuhan yang baru. Yang keempat, ada verifikasi ruang lingkup. Jadi verifikasi ruang lingkup ini melibatkan atau memastikan bahwa semua deliverables dan persyaratan proyek ini telah dipenuhi. Selanjutnya, kita akan masuk ke business process. Business process adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengelola dan mengoptimalkan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Proses bisnis melibatkan identifikasi, analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengawasan, dan peningkatan terus-menerus dari proses-proses yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, dalam suatu bisnis proses itu mencakup ada 7. Yang pertama ada persyaratan kinerja. Persyaratan kinerja bisnis adalah standar atau parameter yang digunakan untuk mengukur prestasi dan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, persyaratan kinerja bisnis dapat bervariasi tergantung pada industri, jenis bisnis, dan tujuan spesifik organisasi tersebut. Yang kedua, ada persyaratan antarmuka. Persyaratan antarmuka bisnis ini mengacu pada kebutuhan dan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh antarmuka yang digunakan dalam suatu operasi bisnis. Ketiga, ada persyaratan keberlanjutan operasional. Persyaratan keberlanjutan operasional bisnis mengacu pada upaya dan standar yang harus dipenuhi oleh suatu bisnis dalam menjalankan operasinya dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan keterlibatan sosial, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, ada persyaratan sumber daya. Persyaratan sumber daya bisnis ini mengacu pada kebutuhan dan aset yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis dengan sukses. Nah, persyaratan sumber daya ini bisa bervariasi tergantung pada jenis bisnis, ukuran organisasi, dan industri yang terlibat. Lalu kelima, ada persyaratan keamanan. Di persyaratan keamanan bisnis ini mengacu pada langkah-langkah dan kebijakan yang harus diimplementasikan oleh suatu bisnis untuk melindungi aset, data, operasi, dan kepentingan bisnis dari ancaman kemungkinan yang terjadi. Dan persyaratan keamanan bisnis ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta mencegah kerugian finansial dan juga reputasi dari bisnis. Keenam, ada persyaratan ketersediaan. Persyaratan ketersediaan ini mengacu pada upaya dan kebijakan yang harus diimplementasikan oleh suatu bisnis untuk memastikan bahwa operasional bisnisnya ini tersedia secara konsisten dan tidak terganggu. Nah, persyaratan ketersediaan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran operasi bisnis, meminimalkan waktu henti yang tidak direncanakan, dan menjaga kepuasan pelanggan. Yang terakhir, ada persyaratan hukum. Di persyaratan hukum ini merujuk pada peraturan, regulasi, dan hukum yang harus dipatuhi oleh suatu bisnis dalam menjalankan operasinya. Sehingga persyaratan hukum bisnis ini tuh memiliki banyak variasi, tergantung pada yurisdiksi, tempat bisnis beroperasi, dan jenis industri yang terlibat. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagian F, Business Continuing Planning, manajemen resiko dan perencanaan kelangsungan bisnis. Jadi apa sih manajemen resiko? Manajemen resiko itu adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, dan penanganan resiko yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Jadi tujuan dari manajemen resiko ini adalah
untuk mengurangi atau mengendalikan dampak negatif dari risiko-risiko yang mungkin timbul dan meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, untuk perencanaan kelangsungan bisnis tersebut atau business continuity planning, dia punya pengertian juga. Apa sih pengertiannya? Jadi perencanaan kelangsungan bisnis ini adalah proses perencanaan yang dirancang untuk memastikan bahwa operasional perusahaan ini dapat terus berjalan atau dipulihkan dengan cepat setelah menghadapi situasi yang darurat atau bencana yang dapat mengganggu kegiatan bisnis secara normal. Jadi tujuan dari perencanaan kelangsungan bisnis ini adalah untuk meminimalkan kerugian, memastikan kelangsungan bisnis, dan melindungi aset dari perusahaan. Sebelum membahas proyek lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal toko SKJ Helen dulu. Nah, toko SKJ Helen ini terletak di Jalan Perniagaan Timur nomor 26, khususnya di Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tambora. Tipe perusahaan dari toko SKJ Helen adalah perusahaan dagang yang dimiliki oleh Bapak Sukijo dan juga Ibu Lina. Samuel Cici udah bilang kan jaminan itu? Toko SKJ Helen menjual berbagai macam perlengkapan seperti mainan anak, jas hujan, masker medis, dan juga perlengkapan makan lainnya. Nah, SKJ Helen ini sudah beroperasi selama kurang lebih 3 tahun. Dan fokus utama dari toko SKJ Helen adalah penjualan grosir. Oke, lanjut lagi guys. Tujuan utama dari pengembangan proyek ini yaitu ada 2. Yang pertama, mempermudah proses penjualan kepada pelanggan, khususnya luar kota Jakarta, dengan menggunakan aplikasi SKJ Helen. Dan yang kedua, terdapat 5 manfaat dari aplikasi iPOS dan juga aplikasi SKJ Helen. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional. Hal ini bisa diraih dengan menggunakan aplikasi iPOS yang akan mengotomisasi proses akuntansi atau pencatatan transaksi. Yang kedua adalah peningkatan akurasi dan integritas data. Hal ini karena dengan menggunakan aplikasi iPOS diharapkan dapat mengurangi human error atau kesalahan dalam mencatat transaksi. Yang ketiga adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Karena perusahaan memiliki akses secara real-time terhadap laporan keuangan, maka hal ini bisa mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan. Manfaat yang keempat adalah peningkatan pengalaman pelanggan. Hal ini karena dengan menggunakan aplikasi SKJ Helen diharapkan pelanggan lebih mudah dalam membeli produk di SKJ Helen. Yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini karena menggunakan aplikasi SKJ Helen tentunya akan meningkatkan pengalaman dan juga meningkatkan kepuasan dari pelanggan dalam berbelanja. Khususnya karena ada beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi seperti pencarian barang, lalu juga ada penawaran khusus. Tujuan umum dari proyek ini yaitu meningkatkan efisiensi operasional toko dengan menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi iPOS dan juga sebagai aplikasi akuntansi dan juga aplikasi SKJ Helen sebagai aplikasi toko online. Gue kenapa ya kalau ngomong kayak toko online, SKJ Helen. Adapun tujuan khusus dari proyek ini yang pertama adalah mengotomatisasi proses pencatatan transaksi keuangan dan akuntansi toko untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi dengan menggunakan aplikasi iPOS. Yang kedua adalah mengurangi kos yang dikeluarkan toko sehingga akan mempertinggi profit. Hal ini bisa diraih karena mengurangkan tenaga kerja biaya admin karena menggunakan aplikasi iPOS. Yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan platform toko online yang mudah digunakan dan juga menarik. Lalu yang keempat adalah meningkatkan penjualan dan pendapatan dengan memperluas jangkauan pelanggan melalui media online. Karena toko SKJ Helen ini sifatnya kan toko online, jadi pelanggan bisa akses kapanpun dan dimanapun tanpa harus ke Jakarta secara langsung untuk melihat barang-barangnya. Selain itu juga diharapkan dengan meluncurkan aplikasi SKJ Online ini akan membantu toko untuk membuat promosi ke luar kota maupun luar negeri. Lalu tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan visibilitas merek toko SKJ Helen di dunia digital, khususnya dengan menggunakan aplikasi toko SKJ Helen.
Untuk sasaran, di sini ada 4 sasaran yang akan mau kita raih. Yang pertama yaitu mencapai akurasi pencatatan transaksi keuangan toko sebesar 98%. Hal ini bisa dilakukan jika kita menggunakan aplikasi iPOS. Lalu yang kedua adalah meningkatkan jumlah pelanggan baru melalui toko online sebesar 30%. Jadi diharapkan dengan menggunakan toko online maka akan ada pelanggan baru yang bisa membeli barang di toko SKJ Helen, baik secara grosir maupun secara eceran. Lalu yang keempat adalah meningkatkan tingkat konversi pengunjung toko online menjadi pelanggan sebesar 20%. Jadi diharapkan untuk para pengguna itu tidak hanya mengunjungi atau melihat-lihat aplikasi toko SKJ Helen, tapi juga menjadi pembeli. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan penjualan dari toko sebesar 15%. Jadi diharapkan setelah kita meluncurkan aplikasi, maka bisa meningkatkan pendapatan penjualan dari toko, khususnya dari penjualan online. Oke, untuk pendekatan yang digunakan itu ya ada 2 aplikasi ini ya. Yang pertama aplikasi iPOS dan yang kedua aplikasi SKJ Helen. Diharapkan 2 aplikasi ini dapat membantu toko SKJ Helen dalam meraih tujuan, sasaran maupun visi misi yang ingin dicapai. Oke, selanjutnya adalah pemangku kepentingan atau orang-orang yang berkepentingan dalam proyek ini. Yang pertama adalah pemilik sendiri, yaitu Bapak Sukijo dan Ibu Lina. Dan yang kedua adalah tim pengembangan aplikasi SKJ Helen, yaitu aplikasi Hugaf. Sedangkan untuk aplikasi iPOS itu bisa dibeli di online di Tokopedia. Karena sebelumnya owner sudah membeli aplikasi iPOS di Tokopedia. Oke, berikut adalah timeline untuk proyek implementasi aplikasi di toko SKJ Helen. Di bulan pertama, kami akan melakukan perencanaan proyek, lalu analisis kebutuhan, kira-kira toko butuhnya fitur-fitur apa aja sih, dan yang terakhir adalah pemilihan aplikasi akuntansi, serta pemilihan jasa untuk pengembangan aplikasi SKJ Helen. Lalu di bulan kedua sampai bulan kelima, kami akan mengimplementasikan aplikasi iPOS. Selain itu juga akan ada pelatihan untuk penggunaan aplikasi iPOS. Dan yang kedua adalah pengembangan aplikasi toko online pada jasa yang sudah kami pilih, yaitu adalah Hugaf. Lalu di bulan ke-6 itu adalah peluncuran aplikasi toko online, yaitu aplikasi toko SKJ Helen yang diharapkan sudah selesai dikembangkan pada bulan ke-6, dan juga pelatihan pengguna internal, bagaimana caranya kita ketika menerima pelanggan, menerima order, dan sebagainya. Lalu terakhir di bulan ke-7 sampai bulan ke-12, pemasaran dan promosi aktif akan dilakukan kepada pelanggan untuk toko SKJ Helen aplikasinya. Dan juga akan ada pengelolaan dan pemantauan toko online serta evaluasi performa dan juga penyesuaian yang perlu dilakukan ke depannya. Halo, selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis strategi. Setiap perusahaan pastinya ingin sukses, pastinya ingin menghasilkan keuntungan yang tinggi, dan pastinya juga ingin terus memberikan pelayanan yang baik. Nah, bagaimana nih perusahaan bisa mencapai kesuksesan yang dia inginkan? Pastinya perusahaan tersebut harus memiliki beberapa step, beberapa target yang harus dia jalani untuk sampai ke kesuksesan yang dia inginkan. Nah, yang pertama, perusahaan itu harus menyusun visi dan misi. Visi tersebut adalah apa sih yang perusahaan ingin lakukan untuk bisa sampai ke titik kesuksesan yang dia inginkan, dan misinya yaitu bagaimana perusahaan mencapai ke titik tersebut. Nah, di bab 3 ini saya akan menjelaskan bagaimana toko SKJ Helen dalam menjalankan visi dan misinya. Yang pertama, SKJ Helen ini berkeinginan atau memiliki visi yaitu maju dan berkembang sebagai perusahaan dagang, distributor, dan penyedia barang yang kompetitif, berkualitas, berkompetensi, serta menguasai jaringan pemasaran di dalam negeri. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas jasa dan barang yang dibutuhkan, serta memberikan nilai kepuasan terbaik bagi pelanggan. Lalu di slide berikutnya kita akan melihat misi dari toko SKJ Helen. Misi ini adalah bagaimana nih toko bisa menjalankan visinya.
untuk mencapai kesuksesan yang dia inginkan. Yang pertama nih, SKJ Helen membuka peluang dan usaha yang produktif dalam membantu perekonomian masyarakat. Yang kedua, mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara supplier dan reseller. Yang ketiga, menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama melalui produk yang bermutu. Yang keempat, menjaga kepercayaan pelanggan dan memuaskan pelanggan dari segi pelayanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dibutuhkan. Karena toko SKJ Helen ini sebagai distributor yang mana dia ini menyambung nih antara supplier, reseller maupun nanti konsumen terakhir. Nah, toko SKJ Helen memiliki visi dan misi untuk membangun kerjasama yang baik antara partner-partner yang terkait untuk menghasilkan keuntungan bagi semua pihak. Dan juga bagaimana nih SKJ Helen itu memberikan pelayanan yang baik untuk partner-partnernya, itu dia tuh memastikan untuk memberikan pelayanan dan barang serta kualitas yang bagus. Selanjutnya saya akan bahas tentang goals ataupun tujuan dari toko SKJ Helen. Nah, di bab 3 ini akan lebih menjurus dalam pengimplementasian aplikasi toko SKJ Helen dan iPOS. Jadi pastinya perusahaan mempunyai beberapa tujuan dalam menjalankan usahanya. Nah, dari toko SKJ Helen ini dia tuh memiliki tujuan yang pertama untuk meningkatkan profit, yang kedua untuk meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga kepuasan pelanggan. Jadi dari pengimplementasian aplikasi toko SKJ Helen ini mengharapkan ketiga tujuan ini tuh bisa tercapai. Yang pertama, dari pengimplementasian aplikasi toko SKJ Helen ini, toko berharap untuk meningkatkan profit. Karena dengan adanya aplikasi ini mempermudah customer untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan ya secara online gitu. Jadi customer tanpa harus datang ke toko, tanpa harus membuang-buang waktunya, bisa nih berbelanja secara grosir lewat aplikasi toko SKJ Helen. Nah, dari sini toko berharap adanya peningkatan penjualan dari aplikasi toko SKJ Helen. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, karena dari yang lalu banyak banget customer. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang target dari adanya pengimplementasian toko SKJ Helen di toko SKJ Helen. Jadi di sini saya ada beberapa objektif atau target dari adanya implementasi aplikasi ini. Yang pertama, mengurangi biaya operasional, terus meningkatkan keuntungan penjualan, dan yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ketiga faktor ini ada beberapa indikator yang bisa kita hitung. Yang pertama, mengurangi biaya operasional sebesar 9,783% dari penjualan normal. Jadi kalau pada normalnya, sebelum kita mengimplementasikan aplikasi ini, perusahaan itu bisa mengeluarkan biaya operasional per tahunnya sebanyak 582.640.000. Nah, sedangkan ketika kita sudah mengimplementasikan aplikasi toko SKJ Helen ini, perusahaan itu bisa menghemat biaya jauh lebih besar, sehingga pengeluaran toko dalam biaya operasional per tahunnya ini mencapai 525.640.000. Ini sangat signifikan sekali, yang mana ini bisa menghemat toko dan bisa meningkatkan keuntungan dengan adanya pengurangan biaya operasional ini. Dan jika totalan dari selanjutnya adalah objektif yang terakhir atau objektif yang ketiga. Jadi toko SKJ ini memiliki target yang terakhirnya itu adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana sih si toko ini tahu nih dia itu telah meningkatkan kepuasan pelanggan? Ini bisa kita lihat dari review, ulasan maupun omongan orang tentang toko SKJ Helen ini di media sosial. Nah, bagaimana pendapat orang-orang, bagaimana pendapat customer, pelanggan maupun supplier tentang toko SKJ Helen ini bisa kita lihat kalau di aplikasinya di bagian feedback. Oke,
Selanjutnya adalah objektif yang terakhir atau objektif yang ketiga. Jadi toko SKJL ini memiliki target yang terakhirnya itu adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana sih si toko ini tahu nih dia itu telah meningkatkan kepuasan pelanggan? Ini bisa kita lihat dari review, ulasan maupun omongan orang tentang toko SKJL ini di media sosial. Nah, bagaimana pendapat orang-orang, bagaimana pendapat customer, pelanggan maupun supplier tentang toko SKJL ini bisa kita lihat kalau di aplikasinya di bagian feedback. Oke, untuk analisis SWOT, elemen pertama yaitu adalah strength atau kekuatan yang dimiliki toko secara positif. Diharapkan dapat membantu meningkatkan profit. Yang pertama adalah memperluas jangkauan pasar. Otomatis, dengan menggunakan aplikasi SKJ Helen tentunya akan membantu reseller untuk menjangkau produk dengan lebih mudah, sehingga akan membantu toko dalam memperluas distribusi produk. Selain itu, pelanggan dari luar kota Jakarta juga dapat lebih mudah dalam melihat dan juga memilih produk yang ingin dibeli, karena bisa melihat foto produk maupun deskripsi dari produk di aplikasi SKJ Helen. Yang kedua adalah pemasaran dan promosi produk, di mana aplikasi SKJ Helen bisa meningkatkan awareness toko terhadap masyarakat, khususnya jika ada pelanggan dari luar kota Jakarta, sehingga akan lebih mudah untuk merich toko SKJ Helen, terutama jika memanfaatkan alat pemasaran dari sosial media yang dapat membantu perusahaan meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi. Dengan menggunakan aplikasi iPOS diharapkan dapat mengotomisasi tugas akuntansi, seperti ketika memasukkan transaksi penjualan, pembelian, maupun persediaan barang yang ada, sehingga akan ada saldo-saldo secara real time. Yang keempat adalah peningkatan akurasi dan juga human error, di mana dengan menggunakan aplikasi iPOS akan meminimalkan kesalahan yang diakibatkan oleh tenaga manusia, misalnya kesalahan mengetik angka atau kesalahan memasukkan nomor akun. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi SKJ Helen akan meminimalkan resiko kesalahan mengirim barang. Kenapa? Karena list barang yang akan dikirim itu sudah otomatis sesuai dengan yang pembeli check out di aplikasi SKJ Helen. Yang terakhir adalah pelaporan yang lebih cepat, karena dengan menggunakan aplikasi iPOS dapat menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan juga akurat, sehingga akan mempermudah untuk mengakses informasi keuangan penting secara real time, dan akan mempermudah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk elemen kedua yaitu weakness atau kelemahan dari proyek ini adalah yang pertama ketergantungan pada pihak penyedia aplikasi, karena perusahaan memiliki ketergantungan pada pihak penyedia aplikasi IT yaitu adalah HughGov, di mana toko SKJ Helen mengandalkan HughGov dalam mengandalkan layanan, produk, atau infrastruktur yang disediakan oleh pihak ketiga dalam operasional. Lalu yang kedua adalah keterbatasan dalam kustomisasi, di mana desain awal aplikasi SKJ Helen merupakan hasil dari custom aplikasi dengan pihak terkait, sehingga ketika akan diadakan misalnya pengembangan atau inovasi lebih lanjut, atau ada desain atau fitur yang mau ditambahkan, maka toko SKJ Helen harus membayar lagi untuk biaya kustomisasi pada pihak penyedia jasa, yaitu adalah HughGov. Yang ketiga adalah ketergantungan pada teknologi. Semua transaksi yang dilakukan perusahaan akan diinput ke dalam aplikasi iPOS, sehingga toko tidak memiliki data cadangan yang dicatat secara manual. Nah, hal ini menyebabkan toko bergantung dengan teknologi yang ada, yaitu aplikasi SKJ Helen dan juga aplikasi iPOS. Lalu yang keempat adalah aplikasi mengalami gangguan. Nah, karena kita pencatatan toko SKJ Helen ini bergantung dengan teknologi yang ada, maka ketika aplikasi mengalami gangguan, tentunya hal ini dapat menyebabkan kendala terhadap toko SKJ Helen. Misalnya ada error atau tiba-tiba nge-crash atau laptopnya lagi error, maka kan jadi terhambat ya proses bisnisnya. Nah, hal ini perlu diperhatikan dan juga harus dicari kontrol yang mau dilakukan terhadap kelemahan ini supaya tidak menghambat di kedepannya.
Untuk elemen yang ketiga yaitu adalah opportunities atau peluang, di mana yang pertama adalah analisis keuangan yang lebih mendalam. Karena dengan menggunakan aplikasi iPOS yang dilengkapi dengan fitur analisis keuangan yang kuat seperti laporan keuangan, lalu ada income statement, lalu juga ada laporan arus kas, maka diharapkan perusahaan dapat memanfaatkan fitur-fitur ini untuk melakukan analisis keuangan lebih lanjut. Dan yang kedua adalah integrasi dengan sistem lain. Karena aplikasi iPOS ini bisa diintegrasikan dengan sistem lain seperti sistem penjualan atau persediaan, sehingga akan memberikan kesempatan untuk menghasilkan informasi yang lebih jelas dan mempercepat aliran kerja bisnis. Elemen yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama adalah keamanan dan privacy, di mana dalam menggunakan aplikasi iPOS, kita harus menjaga keamanan dan juga privasi data dari pelanggan. Lalu, ancaman seperti pencurian identitas, serangan cyber, atau pelanggaran data, itu bisa menyebabkan reputasi perusahaan itu menjadi turun, serta mengurangi loyalitas pelanggan. Yang kedua adalah regulasi dan kepatuhan. Khususnya kita menggunakan aplikasi toko online, sehingga perusahaan harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada, terutama dengan perlindungan data konsumen dan juga privasi data. Sehingga perusahaan harus memastikan bahwa aplikasi mereka mematuhi peraturan tersebut dan tidak menimbulkan kesalahan di kemudian hari. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Jadi karena industri teknologi ini terus berkembang ya seiring berjalannya waktu, dan bisa dibilang untuk saat ini perkembangan teknologi ini cukup cepat. Sehingga ancamannya adalah adanya perkembangan teknologi baru atau tren baru yang dapat membuat aplikasi toko online yang ada menjadi ketinggalan, sehingga harus terus dilakukan inovasi untuk kedepannya, untuk mengikuti perkembangan industri yang ada dan memperbarui produk sesuai dengan tuntutan pasar. Untuk selanjutnya yaitu adalah 5 competitive force, di mana analisa yang pertama mengenai rivalry among existing competitors. Nah, jadi indikatornya itu ada 4. Yang pertama yaitu indikatornya adalah jumlah pesaing, di mana analisis yang dilakukan adalah jumlah pesaing yang menjual berbagai perlengkapan persiapan hujan, masker medis, mainan anak, dan perlengkapan lainnya di daerah perniagaan timur itu dibilang tidak ada. Kenapa? Karena toko SKJ Helen ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya all in one stop. Jadi banyak barang yang dijual. Sedangkan untuk toko-toko lain itu biasanya hanya menjual satu jenis barang. Seperti tetangga-tetangga dari toko SKJ Helen ini hanya menjual jas hujan aja, nggak menjual masker medis juga, nggak menjual mainan anak juga. Sedangkan untuk ruko-ruko yang berada di seberang toko SKJ Helen hanya menjual mainan anak aja, nggak ada jas hujan, nggak ada masker medis. Jadi bisa dibilang untuk indikator pesaing ini toko SKJ Helen cukup unggul ya. Kesimpulannya adalah persaingan tokonya rendah untuk toko serba-serbi atau yang menjual sekaligus banyak item. Sebaliknya untuk toko yang khusus menjual untuk jas hujan atau untuk masker medis itu persaingannya cukup tinggi, karena memang untuk yang menjual hanya satu kategori itu lumayan banyak di daerah sekitar perniagaan maupun di ASMK. Oke, yang kedua adalah peningkatan jumlah pesaing. Nah, selama berjualan kurang lebih 3 tahun, bisa dikatakan di daerah perniagaan ini peningkatan jumlah pesaing setiap tahunnya itu nggak ada. Kenapa? Karena kalau di ruko-ruko ini bisa dibilang rukonya itu udah hampir full ya. Jadi biasanya orang yang udah jualan tuh memang ya terus berjualan aja. Sedangkan untuk yang kaki 5 itu sering berganti-ganti. Atau mungkin hanya ada sekitar 1 orang atau 3 orang kaki 5 per tahunnya yang baru berjualan. Karena memang daerah ini bisa dibilang sudah dikuasai oleh beberapa orang. Jadi kesimpulannya persaingannya rendah. Lalu indikator yang ketiga adalah diferensiasi bahan baku, di mana mayoritas toko yang berdagang di daerah perniagaan menggunakan supplier yang sama sebagai persediaan bahan dagangnya. Jadi memang di kumpulan daerah perniagaan dan juga sekitar ASMK ini memang ada kayak
komunitasnya gitu, terutama untuk para importir yang mengimport barang maupun produsennya. Dan kebanyakan di daerah sini tuh udah tahu gitu produsennya dari mana, suppliernya dari mana, sehingga kita memang ngambil barang tuh ya di satu tempat yang sama, sehingga untuk harganya pun bisa dikatakan modalnya sama. Jadi kesimpulannya persaingannya rendah. Oke, indikator yang keempat adalah diferensiasi produk dengan pesaing. Jadi di toko di daerah perniagaan umum ini, perniagaan umumnya hanya menjual satu jenis produk saja, seperti yang sebelumnya udah saya bilang. Tapi toko SKJ Helen ini bisa dibilang jenis tokonya itu jenis toko palu gada, yaitu adalah apa yang lu mau gue ada. Karena bisa dibilang memang kebutuhan konsumen itu akan dituruti oleh pemilik toko gitu. Jadi kesimpulannya adalah persaingan rendah karena SKJ Helen memiliki jenis produk yang beraneka ragam atau all in one stop. Oke, elemen kedua dari 5 competitive force adalah threat of new entrants, di mana indikator yang pertama adalah kebutuhan modal. Jadi modal yang dibutuhkan untuk membuka toko di daerah perniagaan, khususnya di perniagaan ya, maupun di ASMK, ini yang ruko ya, bukan yang kaki lima, itu biaya modalnya cukup mahal, terutama untuk biaya sewa ruko atau modal untuk sewa ruko maupun juga modal untuk persediaan barangnya. Karena kan ruko itu besar dan pasti kalau rukonya besar nggak mungkin nih hanya jual barang dikit-dikit aja, kan nggak menarik dilihatnya. Sehingga modal yang dibutuhkan itu rata-rata 600 juta untuk ruko dan juga barang. Jadi kesimpulannya ancamannya rendah. Jadi karena kalau mau ngambil uang 600 juta, mau pinjam dari bank juga ya bank nggak percaya mau jaminannya apa gitu kan. Untuk nabung sendiri pun kalau orangnya memang sebelumnya belum ada modal ya cukup susah. Jadi untuk merintis karirnya di daerah sini tuh memang cukup susah. Oke, indikator yang kedua adalah cara mencukupi kebutuhan modal. Berhubung kebanyakan perusahaan yang ada di daerah perniagaan ini adalah perusahaan dagang milik perseorangan atau pribadi, maka cara untuk mencukupi kebutuhan modal adalah dengan modal yang dimiliki oleh orang pribadi maupun dengan pinjaman. Baik itu pinjaman di bank maupun dengan keluarga ya, mungkin pinjaman dengan keluarga. Nah, dengan jumlah modal yang dibutuhkan itu cukup tinggi sehingga akan sulit untuk seseorang mendapatkan modal awal dari pinjaman yang dilakukan. Jadi kesimpulannya ancamannya itu rendah. Oke, untuk selanjutnya indikatornya adalah tingkat loyalitas pelanggan, di mana analisisnya itu berdasarkan pengalaman berdagang. Tingkat loyalitas pelanggan itu tergantung dengan kecocokan konsumen dengan pemilik maupun dengan barang yang dijual. Tetapi berhubung kebanyakan barang yang dijual itu dari satu supplier yang sama sehingga kurang lebih memiliki kualitas yang sama. Jadi bagaimana pelanggan bisa cocok itu mungkin relatif cocok kalau misalnya ambil banyak atau grosir, kecocokannya itu dari harga, tapi bisa juga dari kedekatan pelanggan dengan pemilik toko. Nah, kalau di toko SKJ Helen sendiri itu memiliki pelanggan tetap selama sebanyak kurang lebih 85%, baik dari dalam kota maupun luar kota. Sehingga kesimpulannya ancamannya itu rendah. Indikator selanjutnya yaitu terbentuknya loyalitas, di mana loyalitas pelanggan terbentuk karena toko SKJ Helen memiliki kinerja yang baik. Jadi pelayanan SKJ Helen ini cukup cukup cepat karena memiliki karyawan yang bisa dibilang juga cukup banyak untuk melayani pelanggan. Selain itu, pemilik maupun karyawan SKJ Helen juga memiliki pelayanan yang cukup baik sehingga cukup dekat dengan pelanggan. Dan harga yang diberikan juga bisa bersaing dengan toko lainnya, khususnya jika ingin mengambil dalam kuantitas banyak. Daripada itu, yang paling utama adalah kelengkapan barang yang dijual di toko SKJ Helen, karena ya seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwa toko SKJ Helen ini all in one stop. Oke, untuk selanjutnya yaitu indikator yang kelima, akses dan biaya ke saluran distribusi. Nah,
toko SKJ Helen ini memiliki 2 kendaraan pribadi untuk melakukan pengiriman. Yang pertama adalah 1 mobil pick up dan yang kedua adalah 1 motor yang memang dikhususkan untuk mengirim barang. Mobil pick up ini biasanya digunakan untuk mengirim barang ke daerah Jabodetabek atau luar Jakarta Barat. Tetapi kalau misalnya yang masih dekat-dekat di Jakarta Barat nih, itu biasa dikirim pakai motor sih. Tapi ya balik lagi tergantung dengan keinginan dari pelanggannya mau kirim pakai apa, atau juga ini menggunakan jasa ekspedisi seperti misalnya layanan pengiriman GrabSend atau GoSend atau misalnya mau pakai Lalamove, ya itu boleh-boleh aja. Nah, tapi keunggulannya apa sih? Keunggulannya karena kita punya kendaraan pribadi ya, otomatis pelanggan yang memang ingin menggunakan jasa pengiriman dari kami itu akan lebih mudah dan juga lebih murah, dan juga pastinya lebih terjamin ya, karena yang ngirim itu ya dari toko langsung. Jadi mungkin untuk adanya barang yang mungkin dicuri beberapa pieces di jalan oleh kurir, itu ya hampir tidak terjadi karena yang ngirim itu adalah toko kami sendiri. Sehingga dibandingkan toko-toko lain yang jarang memiliki kendaraan pribadi seperti ini untuk mengantar barang, toko SKJ Helen ini cukup unggul. Kesimpulannya adalah ancamannya rendah. Untuk elemen yang ketiga yaitu adalah powers of buyers. Di indikator pertama yaitu adalah tingkat dominasi pembeli, di mana pembeli didominasi oleh reseller atau orang yang memang membeli barang dari toko SKJ Helen untuk dijual kembali. Nah, baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Di samping itu juga terdapat konsumen akhir atau yang biasanya tuh belinya hanya 1-2 pieces saja untuk penggunaan pribadi. Nah, karena perbedaan kuantitas yang dibeli, otomatis harganya pun berbeda. Kalau harga untuk reseller itu ya dapatnya harga khusus. Nah, kesimpulannya kekuatan tawar-menawar pembeli itu tinggi. Kenapa? Karena di SKJ Helen ini, di daerah sekitar perniagaan ini juga memang banyak orang yang menjual dan tingkat persaingan harga ini pun cukup tinggi. Yang kedua adalah dominasi pembeli tiap tahun. Nah, dominasi pembeli itu nggak konstan ya pembelinya, tergantung dengan musim barang. Kayak misalnya kalau lagi musim hujan nih, nah biasanya tuh yang membeli tuh ya para pedagang jas hujan di pinggir jalan, atau kayak di lampu merah kan suka ada tuh yang jualan jas hujan 10 ribuan. Nah, itu kalau lagi musim hujan nih, atau kayak kalau misalnya malam-malamnya hujan, nah besok paginya tuh dominasi pembelinya tuh lebih didominasi sama pelanggan jas hujan. Tapi kalau misalnya kayak kemarin nih habis musim mainan lato-lato. Nah, itu tuh yang lebih mendominasi pembelinya itu ya dari penjual mainan atau penjual eceran yang biasa tuh ngejual mainan-mainan gitu. Jadi ya tergantung dengan musim barangnya. Nah, kekuatan tawar-menawar pembeli rendah karena balik lagi harganya tuh udah stated gitu. Nah, yang ketiga yaitu adalah tingkat kejelasan informasi produk. Nah, kalau di toko SKJ Helen ini ada admin dan juga ada karyawan yang memang bisa langsung diajak berkomunikasi. Misalnya mau nanya-nanya nih tentang masker medis, Kak, yang masker ini tuh modelnya apa ya, berapa lapis? Nah, itu bisa langsung nanya. Tapi selain nanya ke karyawannya juga, kalau misalnya memang masih belum jelas, bisa nanya ke ownernya langsung, karena ownernya itu ada di meja kasir, jadi bisa langsung nanya dan berkonsultasi kalau misalnya mau beli barang. Sehingga kesimpulannya adalah kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Indikator yang keempat adalah izin resmi dari informasi produk. Nah, informasi produk ini tidak memiliki izin resmi, kebanyakan produk bebas dijual. Jadi memang bukan seperti harus memiliki BPOM, harus memiliki SNI. Berdasarkan pengalaman sih tidak seperti itu ya teman-teman, kecuali memang kalau misalnya masker dan memang yang mau beli tuh aparat medis, maka harus ada nomor Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, dan toko SKJ Helen juga menawarkan beberapa masker yang memang sudah ada nomor Kemenkesnya, atau ada nomor juga yang dari nomor sertifikat kalau ini tuh memang maskernya itu bisa menghalang virus gitu. Nah, itu ada, dan pembeli pun bisa bertanya kepada penjual. Kesimpulannya, kekuatan tawar-menawar pembeli itu rendah. Yang kelima, pertumbuhan pangsa pasar pembeli. Pertumbuhan pangsa pasar sekitar 5-10% per tahun, sehingga kekuatan tawar-menawar pembeli itu tinggi.
Elemen yang selanjutnya adalah power of supplier, di mana indikator yang pertama yaitu adalah tingkat dominasi pemasok. Nah, di toko SKJ Helen ini pemasok tuh tidak hanya dari satu supplier aja, tetapi berbeda-beda berdasarkan jenis atau kategori barang maupun juga mereknya. Misalnya seperti merek jas hujan, ada yang mereknya El Mondo, ada yang mereknya Ceria, ada yang mereknya APV. Nah, itu tuh pemasoknya beda-beda. Tapi jadi harganya itu disesuaikan dengan pemasok masing-masing. Kesimpulannya, kekuatan penawaran pemasok rendah karena biasanya memang kita ambil dari satu pemasok dan dia sekaligus produsennya. Yang kedua, tingkat kualitas produk pemasok. Kualitas produk pemasok baik karena perusahaan memiliki standar yang harus dipenuhi oleh pemasok. Nah, jadi biasanya pemasok tuh ada beberapa level. Misalnya seperti jas hujan ya. Jas hujan itu kan ada beberapa range harga. Ada yang paling murah itu 20.000, tapi ada juga yang paling mahal itu sampai 300.000. Nah, itu semua memiliki kualitas yang berbeda-beda, tergantung misalnya kalau pembelinya lagi nyari yang tipis-tipis aja, cuma buat pulang sekolah doang, ya udah belinya yang murah aja biasanya. Atau tapi kalau misalnya untuk touring, mau pergi jalan jauh, ya belinya yang mahal. Jadi ya itu balik lagi tergantung ke keinginan pembeli. Nah, tapi toko SKJ Helen menawarkan dalam berbagai level. Kesimpulannya, kekuatan penawaran pemasok rendah. Yang ketiga, yaitu tingkat persaingan pemasok, di mana pemasok bersaing harga dengan menaikkan harga ketika produk sedang viral atau permintaan sedang banyak. Seperti misalnya waktu kemarin itu lagi viral botol Mixue. Nah, waktu lagi zaman-zamannya viral banget, itu botol Mixue tuh bisa sampai 35.000 per botol. Nah, tapi sekarang ini ya karena kebanyakan orang mayoritas itu udah punya nih botol Mixue-nya. Harganya pun otomatis dari pemasok turun jadi 20.000 gitu. Nah, kesimpulannya kekuatan penawaran pemasok itu sedang. Yang keempat, indikatornya adalah besarnya biaya beralih ke pemasok lain. Nah, biaya peralihan ini tergantung dari pemasok mana yang digunakan. Kesimpulannya, kekuatan penawaran pemasok itu tinggi. Untuk elemen terakhir dari 5 competitive force itu adalah trade of substitute products, di mana indikator yang pertama yaitu tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti. Nah, tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti itu tidak terlalu tinggi karena barangnya dijual cenderung tidak memiliki produk pengganti. Ataupun meskipun ada produk penggantinya nih, toko SKJ Helen juga jual produk penggantinya gitu. Jadi ancamannya rendah. Misalnya seperti perlengkapan untuk hujan. Jas hujan, penggantinya apa? Payung, tapi payung juga dijual sama toko SKJ Helen. Masker medis, penggantinya apa? Masker kain, tapi masker kain juga dijual sama toko SKJ Helen. Atau botol tumbler nih yang puter-puter, penggantinya botol tumbler yang ada sedotan, dijual juga. Jadi kayak gitu sih. Lalu indikator yang kedua adalah kemudahan mendapatkan produk pengganti. Nah, analisisnya itu mudah dalam mendapatkan produk kemudahannya itu sekitar 20%. Jadi kesimpulannya ancamannya rendah. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke project definition dari aplikasi SKJ Helen. Nah, sebelum kita masuk lebih spesifik, jadi di pembahasan kita kali ini kita punya 6 pembahasan. Yang pertama itu ada location, ada background, current situation, objective, proposed project, dan yang terakhir ini kita punya project performance measurement, success criteria, dan juga KPI. Oke, jadi di sini kita akan membahas location. Nah, toko SKJ Helen ini berlokasi di Jalan Perniagaan Timur nomor 6, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Nah, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh customer, mulai dari jarak, waktu, dan juga kesibukan, kami memutuskan untuk memberikan kemudahan kepada customer, yaitu dengan membuat aplikasi SKJ Helen. Nah, di situ customer akan diberikan kemudahan mulai dari pembelian barang,
terus juga harga barang yang terdapat di SKJ Helen, dan juga persediaan barang. Jadi kan setiap customer itu memiliki yang tadi sempat saya bilang kesibukannya masing-masing. Nah, ketika dia sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke SKJ Helen, ternyata yang barang yang dia butuhkan itu nggak ada gitu di SKJ Helen. Itu sama aja buang-buang waktu mereka kan. Nah, jadi di aplikasi online ini yang kita buat itu akan membantu customer ini untuk memudahkan proses pembeliannya. Nah, di sini kami membuat aplikasi SKJ Helen yang dapat customer SKJ Helen download di Play Store ataupun di App Store. Jadi customer dari SKJ Helen tinggal buka aja Play Store dan App Store, kemudian klik tombol pencarian SKJ Helen. Maka di situ akan ada aplikasi yang akan membantu customer-customer tercinta. Nah, aplikasi yang kita buat itu sedemikian rupa kita akan menyediakan aplikasi yang user friendly gitu. Jadi dari semua kalangan kita pasti akan usahakan mereka akan paham nih dengan aplikasi yang kita buat. Jadi mereka nggak akan pusing, nggak akan malas. Jadi mereka tinggal pesan aja lewat aplikasi, nanti akan dikirimkan oleh toko SKJ Helen. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai background, latar belakang kenapa tim kami ini membuat aplikasi SKJ Helen. Oke, tentunya dengan era digital yang saat ini berkembang pesat, penggunaan teknologi mobile ini mengubah sudut pandang orang-orang, mengubah cara mereka berinteraksi, dan juga mengubah bagaimana mereka dalam proses pembelian barang. Nah, saat ini orang-orang itu lebih cenderung untuk memesan secara online melalui smartphone mereka masing-masing tanpa harus pergi ke toko fisik, pergi secara langsung ke toko tersebut. Nah, dengan menyadari perubahan tren ini, SKJ Helen ini ingin beradaptasi juga dengan pergeseran-pergeseran dari perilaku konsumen. Nah, dalam rangka meningkatkan pengalaman pembelian dari customer, SKJ Helen ini tim kami memutuskan untuk membuat aplikasi mobile yang dimana mereka ini si customer ini dapat lebih fleksibel untuk melakukan pembelian, dan juga mereka dapat melakukan pembayaran secara online yang aman, dan juga mereka hanya menunggu barang tersebut sampai di tempat tujuan mereka gitu, tanpa harus mereka meluangkan waktunya untuk datang ke toko, meluangkan segala bensin dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, jadi di sini kami juga berharap bahwa si toko SKJ Helen ini berkomitmen untuk tetap relevan dengan industri perdagangan modern ini, dan juga memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin berkembang sesuai dengan pergerakan era digital. Oke, sekarang kita masuk ke current situation. Nah, situasi yang saat ini sedang terjadi gitu. Nah, dengan berkembangnya era digital, semakin banyak shopping online, makin banyak orang-orang yang lebih memilih untuk melakukan pembelian, melakukan pembelanjaan melalui smartphone-nya aja gitu. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi mobile ini dan juga penetrasi internet yang lebih luas, ini kan membantu bisnis UMKM nih untuk memanfaatkan potensi pasarnya. Nah, jadi dengan ini aplikasi mobile yang kami rencanakan kepada SKJ Helen ini untuk menjangkau dan juga melayani customer dengan cara yang lebih efisien dan nyaman tanpa keterbatasan waktu dan juga lokasi. Jadi kita akan membuat fitur-fitur yang memberikan kemudahan kepada customer SKJ Helen, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga sampai di pihak customer SKJ Helen. Dan juga dengan kita menggunakan aplikasi ini, kami berharap adanya peningkatan profit dari pihak SKJ Helen, karena mereka kan
customer itu bisa memantau dan bisa melakukan pembelanjaan melalui aplikasi online. Jadi mereka tidak perlu sulit-sulit datang nih ke toko. Terus mereka ternyata yang mereka harapkan barang itu nggak ada. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi ini, customer ini lebih dimudahkan dan juga dari pihak SKJ Helen dapat menentukan nih barang-barang apa saja yang ternyata lebih banyak dicari oleh customer-customernya yang dapat meningkatkan profit dari si tim SKJ Helen ini. Dan juga tim SKJ Helen ini akan dengan mudah melakukan customer service mengenai kendala-kendala apa saja yang terjadi pada customer kita, terus terdapat kesalahan-kesalahan apa saja yang mungkin memang dirasakan oleh customer kita. Kita mengharapkan bahwa SKJ ini menerima segala bentuk kritik dan komplain dengan baik agar si customer ini dapat dengan mudah menerima bahwa aplikasi ini memudahkan mereka dalam pembelanjaannya dan juga dalam service yang diberikan oleh SKJ Helen ini. Oke, jadi sekarang kita masuk ke objektif tujuan dari pembuatan aplikasi SKJ Helen. Nah, yang pertama ini adalah meningkatkan kenyamanan pembelian. Nah, jadi customer ini dapat lebih mudah untuk menjelajahi dan juga memilih produk melalui smartphone-nya masing-masing gitu, dan juga dapat melakukan transaksi pembelian tanpa harus hadir ke toko, dan itu lebih aman juga dan lebih efektif juga, lebih efisien karena mereka tidak perlu ngantri untuk melakukan pembayaran gitu. Terus yang kedua adalah memperluas jangkauan customer. Nah, jadi untuk mendapatkan jangkauan yang lebih banyak lagi pelanggan, jadi tidak hanya untuk wilayah sekitaran toko SKJ Helen aja, mungkin bisa dari luar wilayah, dari Kalimantan, Sumatera, ataupun internasional sekalipun gitu. Ya, dengan memberikan aksesibilitas yang lebih melalui aplikasi ini, kami berharap dapat menarik minat dan juga mendapatkan pelanggan baru lebih banyak lagi dari yang sebelumnya, tanpa harus mereka datang ke toko fisik, karena dalam implementasi produk yang terdapat di dalam aplikasi itu sudah dijelaskan secara detail mengenai informasi-informasi dari si produk tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah meningkatkan loyalitas customer. Jadi di aplikasi ini kan dia mencatat inventory dari setiap produk kan, dan juga melakukan pemrosesan pesanan yang lebih cepat juga dari yang mereka harus datang ke toko. Nah, ini dapat membantu untuk mengurangi adanya human error gitu, dan juga untuk meningkatkan produktivitas dari operasional toko. Kemudian kita yang terakhir itu adalah menghadapi persaingan. Nah, jadi di era digital yang serba semuanya online ini, toko SKJ Helen ini memiliki tujuan untuk tetap relevan dan juga mampu bersaing dengan toko-toko online lainnya. Dengan membuat aplikasi SKJ Helen ini diharapkan dapat mengikuti tren pasar yang sedang berlaku dan juga memberikan pengalaman belanja yang sebanding dengan pesaing-pesaing mereka yang lainnya, bahkan harus lebih baik lagi performa dari si aplikasi yang sudah kita buatkan untuk SKJ Helen ini. Oke, sekarang kita masuk ke Propose Project. Jadi fitur-fitur apa aja nih yang ada di aplikasi SKJ Helen kira? Yang pertama, kita punya pencarian produk. Nah, jadi di sini akan membantu para customer kita para customer SKJ Helen tentunya dalam mencari produk yang mereka inginkan, dan juga informasi mengenai produk tersebut di deskripsi produk dengan jelas dan juga harga yang tercantum. Kemudian kita punya keranjang belanja. Nah, di sini customer itu dapat menambahkan produk yang mereka pilih ke dalam keranjang belanjanya mereka secara mudah, dan juga mereka dapat melihat nih daftar produk apa aja nih yang udah mereka pilih, serta mereka dapat dengan mudah mengelola jumlah produk yang mereka beli sebelum mereka melakukan pembayaran. Sekarang kita masuk ke payment, kita masuk ke pembayaran, yaitu di mana dalam aplikasi ini kita menyediakan beberapa opsi pembayaran yang aman dan juga aman untuk
aman dan juga nyaman untuk para customer, yaitu dengan melakukan payment melalui mobile payment, internet banking, SMS banking, ataupun e-wallet. Terus kita ada fitur rating review produk juga. Nah, di mana customer ini dapat memberikan rating dan review mengenai produk yang telah mereka beli, yang dimana hal ini juga tuh dapat membantu para customer yang lainnya juga dalam melakukan pembelian. Apakah si kualitasnya ini seperti apa, produk aslinya mereka ini seperti apa. Terus kita punya riwayat pembelian. Nah, di sini customer ini dapat mengakses riwayat pembelian mereka untuk melihat nih pesanan sebelumnya yang mereka pesan itu apa, dan ini juga memudahkan customer kita untuk mencetak faktur ataupun memperoleh bukti pembelian. Terus yang terakhir kita punya customer service. Nah, jadi di aplikasi ini kita terhubung langsung ke WhatsApp toko SKJ Helan. Jadi untuk teman-teman untuk customer SKJ Helan yang mungkin memiliki pertanyaan, memiliki kendala dan juga ingin memberikan kritik saran, boleh langsung menghubungi ke WhatsApp. Bukan menghubungi, jadi kita langsung terakses. Jadi para customer bisa langsung dengan mudah memberikan keluhan-keluhannya melalui customer service yang langsung terhubung ke WhatsApp-nya toko SKJ Helan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu KPI, Key Performance Indicators. Nah, jadi di sini itu akan membantu toko SKJ Helan dalam mengukur keberhasilan penggunaan aplikasinya. Nah, dalam hal ini juga dapat mengidentifikasikan nih area-area yang perlu diperbaiki dan juga memastikan bahwa aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang diharapkan sesuai dengan customer dan juga toko. Oke, jadi indikator pertama itu adalah jumlah unduhan aplikasi. Nah, jadi yang menjadi tolak ukurnya itu adalah jumlah pengunduhan, di mana targetnya ini adalah minimal 5 pengguna baru setiap bulannya. Kemudian KPI selanjutnya itu tingkat retensi pelanggan, yaitu indikatornya presentasi pengguna yang kembali menggunakan aplikasi dalam periode tertentu. Nah, jadi di sini targetnya adalah 30% pengguna aktif dalam 3 bulan pertama. Kemudian ada tingkat konversi pengguna, yaitu presentasi pengguna yang melakukan pembelian setelah menggunakan aplikasi, yaitu minimal 20% dari pengguna aktif. Kemudian ada tingkat waktu rata-rata penggunaan aplikasi. Nah, yang menjadi tolak ukurnya itu adalah rata-rata waktu yang dihabiskan oleh para customer dalam aplikasinya per sesi. Nah, di sini targetnya itu adalah 10 menit per sesi. Jadi, para customer dapat melihat lebih lama lagi mengenai produk-produk yang terdapat di toko tersebut dan juga menjadikan sebuah pertimbangan untuk mereka untuk melakukan pembelian secara lebih. Oke, jadi untuk indikator KPI selanjutnya yaitu adalah tingkat ketersediaan produk. Nah, presentasi produk yang tersedia di aplikasi secara real time. Nah, jadi targetnya itu minimal 90% dari ketersediaan produk. Misalnya nih ada 100% persediaan produk, misal 100 piece. Nah, di aplikasi itu kita minimal hanya 90%, jaga-jaga 10%-nya itu untuk pembelian langsung ke toko gitu. Terus kemudian ada tingkat kepuasan pelanggan. Nah, jadi survei kepuasan pelanggan atas rating ulasan pelanggan yaitu minimal 4,5 per 5 atau 8/10 kepuasan pelanggan dari yang sudah mereka berikan pada review dan juga rating produk. Oke, kemudian ada tingkat kesalahan transaksi. Nah, di sini persentase transaksi yang gagal atau mengalami masalah teknis, yaitu maksimal 2% transaksi kegagalan yang terjadi. Kemudian ada waktu respons aplikasi, rata-rata waktu respons aplikasi terhadap permintaan pengguna. Nah, maksimalnya itu adalah 2 detik respon aplikasi. Kemudian ada jumlah pelanggan, yaitu jumlah pengguna baru yang mendaftar dan juga menggunakan aplikasi. Targetnya itu adalah meningkat sebesar 3% setiap bulannya. Kemudian nilai transaksi rata-rata nilai transaksi per pengguna, yang dimana meningkat sebesar 6% dari total transaksi bulan sebelumnya. Nah, jadi indikator-indikator ini membantu implementasi aplikasi untuk memberikan gambaran nih target-target
yang ingin dicapai dari si toko SKJ Helen dari sebelum penggunaan aplikasi dan juga setelah penggunaan aplikasi. Nah, hal ini juga membantu untuk melakukan upgrade setiap saatnya kepada aplikasi apabila terdapat kekurangan-kekurangan ataupun terdapat crash pada aplikasi ketika saat penggunaan ataupun ketika saat melakukan transaksi gitu dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dan juga efektivitas kepada para customer dalam pembelian di toko SKJ Helen. Saya akan menjelaskan mengenai project scope, yaitu in scope. Jadi bagian ini akan menguraikan elemen-elemen yang termasuk dalam lingkup proyek pengembangan sistem informasi untuk toko SKJ Helen. Contohnya bisa mencakup analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan perangkat lunak, integrasi dengan sistem yang ada, pelatihan pengguna, dan implementasi sistem yang baru. Nah, toko SKJ Helen ini menggunakan aplikasi dengan tujuan mempermudah proses penjualan. Jadi manfaat yang didapat dengan menggunakan aplikasi dalam penjualan, yang pertama itu akses global. Jadi aplikasi itu memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar global dan bisa menjangkau pelanggan di berbagai lokasi geografis. Jadi dengan adanya aplikasi ini, toko SKJ Helen dapat mengatasi batasan geografis dan membuka peluang penjualan baru di berbagai wilayah atau negara. Yang kedua, adanya kemudahan dalam berbelanja. Jadi aplikasi ini menyediakan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pembelian secara online. Jadi pelanggan ini dapat dengan mudah mencari produk, terus juga dapat melihat detail produknya, terus bisa membandingkan harga dan melakukan pembayaran melalui aplikasi dengan cepat dan aman. Nah, yang ketiga, penjualan 24/7. Dengan aplikasi ini, bisnis ini dapat menjalankan operasi penjualan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Nah, pelanggan ini memiliki fleksibilitas untuk berbelanja kapanpun sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka tanpa harus terbatas dengan jam operasional toko fisik. Nah, yang keempat, biaya operasional yang lebih rendah. Nah, jadi biaya operasional ini terkait dengan biaya staf penjualan seperti staf admin. Jadi aplikasi ini memungkinkan bisnis untuk mengelola penjualan secara efisien dengan investasi yang lebih rendah. Nah, yang kelima, analisis data dan personalisasi. Jadi aplikasi menyediakan data yang berharga tentang perilaku pelanggan, preferensi pembelian, dan tren pasar. Jadi bisnis ini dapat menganalisis data untuk memahami pola pembelian. Terus juga bisa menyesuaikan penawaran produk dan memberikan pengalaman berbelanja yang personal kepada pelanggan. Yang keenam ini, pemasaran dan promosi yang efektif. Jadi aplikasi ini memungkinkan bisnis untuk meluncurkan kampanye pemasaran dan promosi dengan cepat dan efektif. Jadi bisnis ini dapat mengirimkan notifikasi, diskon khusus, atau rekomendasi produk kepada pelanggan melalui aplikasi. Untuk apa? Untuk mendorong pembelian dan membangun loyalitas kepada pelanggan. Selanjutnya, peningkatan keterlibatan pelanggan. Jadi aplikasi ini dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui fitur seperti ulasan produk. Terus juga ada penghargaan poin atau program loyalitas. Terus juga ada integrasi ke media sosial dan layanan pelanggan yang responsif. Jadi ini tuh dapat membantu pelanggan dalam ini dapat membantu kita untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan kita juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja dan analisis. Jadi aplikasi ini menyediakan alat pengukuran kinerja yang komprehensif, termasuk data penjualan, konversi, tingkat pengabaian keranjang belanja, dan lainnya. Jadi bisnis ini dapat menganalisis data untuk mengukur keberhasilan kampanye, terus juga bisa mengidentifikasi area peningkatan dan mengoptimalkan strategi penjualan dari toko SKJ Helen. Saya akan membahas out of scope. Kenapa sih toko SKJ Helen ini tidak menggunakan software SAP? Yang pertama itu skala dan kebutuhan bisnis. Jadi SAP itu lebih umum digunakan oleh perusahaan yang lebih besar, yang punya operasi yang lebih kompleks
dan memerlukan fungsionalitas yang luas dalam berbagai area seperti keuangannya, rantai pasokan, dan SDM. Jadi kalau UMKM ini biasanya dia punya skala yang lebih kecil dan fokus pada kebutuhan bisnis yang lebih sederhana. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Jadi untuk implementasi dan pengelolaan SAP ini memerlukan tim IT yang terlatih dan terampil. Nah, UMKM itu tidak punya sumber daya manusia yang cukup untuk mengoperasikan dan memelihara sistem SAP dengan efektif. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi bisnis UMKM ini seringkali perlu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kondisi bisnis yang berfluktuasi. Jadi sistem seperti SAP ini dapat kurang fleksibel ya, dan sulit untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Yang terakhir, kelebihan fungsionalitas. Jadi SAP ini kan adalah platform yang kuat ya, dengan banyak fitur dan fungsionalitasnya. Namun untuk bisnis UMKM ini beberapa fitur mungkin tidak relevan atau terlalu kompleks untuk digunakan. Jadi penggunaan aplikasi yang lebih sederhana dan terfokus pada kebutuhan bisnis yang spesifik itu mungkin lebih sesuai sama toko SKJ Helen. SKJ Helen tidak menggunakan aplikasi Moka, yaitu aplikasi kasir berbasis cloud. Yang pertama, kebutuhan fungsional yang sederhana. Jadi bisnis UMKM mungkin dia punya kebutuhan kasir yang lebih sederhana dibandingkan dengan bisnis yang besar. Jadi toko SKJ Helen ini hanya membutuhkan kemampuan dasar seperti pencatatan penjualan, perhitungan total, pencetakan struk, dan pemantauan inventaris. Jadi dalam kasus ini, menggunakan aplikasi kasir yang lebih ringan dan sederhana seperti aplikasi seluler atau perangkat lunak kasir yang lebih terjangkau itu mungkin lebih sesuai dengan toko SKJ Helen. Yang kedua, tingkat integrasi yang lebih rendah. Jadi bisnis UMKM ini tidak memiliki kebutuhan yang tinggi untuk mengintegrasikan sistem kasir mereka dengan sistem lain seperti akuntansi atau manajemen inventaris. Oleh karena itu, menggunakan aplikasi kasir yang independen dan terpisah mungkin lebih praktis dan lebih menghemat biaya. Ketiga, accurate. Ada beberapa alasan mengapa accurate tidak dipakai oleh toko SKJ Helen. Yang pertama adalah biaya. Jadi accurate itu kan adalah perangkat lunak yang berlisensi, yang punya biaya implementasi dan biaya lisensi yang cukup tinggi. Jadi bisnis UMKM ini dengan anggaran yang terbatas mungkin tidak mampu untuk membeli atau membayar langganan accurate. Yang kedua, kompleksitas. Jadi accurate ini adalah perangkat lunak akuntansi yang cenderung kompleks, dirancang untuk memenuhi kebutuhan akuntansi yang lebih kompleks dan detail. Bisnis UMKM dengan kebutuhan akuntansi yang lebih sederhana merasa bahwa accurate ini terlalu rumit dan tidak relevan untuk skala dan kompleksitas operasi mereka. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Penggunaan accurate ini memerlukan pemahaman tentang akuntansi dan kemampuan teknis untuk mengoperasikannya dengan benar. Bisnis UMKM tidak punya personel yang terlatih dalam bidang akuntansi atau keahlian teknis yang diperlukan untuk mengelola accurate. Selanjutnya, skala bisnis. Jadi accurate itu sering digunakan oleh perusahaan dengan skala yang lebih besar dan kebutuhan akuntansi yang lebih kompleks. Jadi bisnis UMKM dengan skala yang lebih kecil mungkin tidak memerlukan fitur-fitur yang disediakan oleh accurate dan lebih memilih solusi akuntansi yang lebih sederhana dan terjangkau. Terakhir, alternatif yang lebih mudah dan terjangkau. Nah, ada banyak alternatif perangkat lunak akuntansi yang lebih sederhana dan terjangkau yang tersedia untuk toko SKJ Helen. Jadi solusi yang lebih ringan seperti perangkat lunak akuntansi online berbasis langganan atau aplikasi reguler itu mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis di toko SKJ Helen. Oke, saya akan menjelaskan bagian C, urgency and desired completion date. Jadi dalam pengembangan aplikasi khusus untuk UMKM, urgency and desired completion date ini menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Jadi kita harus menentukan waktu yang diinginkan untuk menyelesaikan proyek aplikasi tersebut agar dapat segera dimanfaatkan oleh toko SKJ Helen. Jadi dalam hal ini completion date akan ditentukan beberapa minggu sebelum periode diskon dimulai untuk memberikan waktu yang cukup bagi pengembangan, pengujian, dan peluncuran aplikasi penjualan. Nah, dengan menyelesaikan aplikasi penjualan sebelum periode penjualan yang penting, toko SKJ Helen dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan
meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan pesanan, dan memantau inventaris dengan lebih baik. Jadi hal ini dapat membantu toko SKJ Helen dalam mengoptimalkan penjualan mereka dan meraih keuntungan maksimal selama periode penjualan yang sibuk. Jadi untuk penggunaan aplikasi dalam penjualan di toko SKJ Helen, ada beberapa sumber daya internal yang diperlukan. Yang pertama adalah owner dari toko SKJ Helen. Jadi owner dari toko SKJ Helen sendiri yang akan menggunakan aplikasi penjualan itu untuk kegiatan penjualan sehari-hari. Jadi diperlukan pelatihan dan pemahaman yang lebih baik tentang cara menggunakan aplikasi untuk memasukkan pesanan, memproses pembayaran, mengelola inventory, dan melacak data pelanggan. Yang kedua, data dan informasi bisnis. Jadi penggunaan aplikasi penjualan ini membutuhkan akses ke data dan informasi bisnis yang relevan, seperti data pelanggan, inventory produk, dan riwayat penjualan. Jadi sumber daya internal yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan data bisnis itu akan memastikan ketersediaan dan akurasi data yang diperlukan dalam aplikasi. Yang ketiga, infrastruktur teknologi. Jadi penggunaan aplikasi penjualan ini memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk perangkat keras seperti komputer atau perangkat mobile, jaringan, dan perangkat lunak yang mendukung. Jadi sumber daya internal yang bertanggung jawab atas infrastruktur teknologi ini akan memastikan ketersediaan dan kinerja yang baik dari sistem yang akan toko SKJ Helen ini gunakan. Yang keempat yaitu anggaran. Jadi sumber daya internal terkait dengan keuangan dan anggaran di toko SKJ Helen ini akan memastikan alokasi dana yang tepat untuk penggunaan aplikasi penjualan di toko SKJ Helen. Mereka akan memastikan bahwa anggaran yang cukup ini tersedia untuk pembelian dan biaya dukungan aplikasi. Yang eksternal. Jadi untuk penggunaan aplikasi dalam penjualan toko SKJ Helen, ada beberapa sumber daya eksternal yang diperlukan. Yang pertama adalah vendor aplikasi pastinya. Jadi toko SKJ Helen ini perlu bermitra dengan vendor atau penyedia aplikasi penjualan yang dapat menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis toko SKJ Helen. Jadi vendor ini akan bertanggung jawab untuk menyediakan aplikasi yang dapat diinstal dan diimplementasikan di toko SKJ Helen. Yang kedua, pelatihan. Jadi untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi penjualan di toko SKJ Helen, toko SKJ Helen ini memerlukan pelatihan atau konsultan eksternal yang dapat membantu tim penjualan dalam memahami dan menggunakan aplikasi dengan baik. Jadi pelatihan dan konsultan ini akan memberikan panduan praktis tentang penggunaan aplikasi dan memberikan saran terbaik untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang ada. Yang ketiga, layanan dukungan. Ini toko SKJ Helen mungkin membutuhkan layanan dukungan eksternal yang disediakan oleh vendor aplikasi atau pihak ketiga. Nah, layanan ini akan membantu dalam penyelesaian masalah teknis, memberikan pembaruan atau perbaikan perangkat lunak, dan memberikan bantuan teknis jika terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi. Yang keempat, infrastruktur teknologi eksternal. Dalam beberapa kasus, toko SKJ Helen ini perlu mengandalkan sumber daya infrastruktur teknologi yang eksternalnya, seperti cloud computing dan layanan hosting. Untuk apa sih? Untuk menjalankan aplikasi penjualan ini dengan baik. Jadi ini dapat memungkinkan akses terhadap sumber daya teknologi yang diperlukan tanpa perlu membangun dan memelihara infrastruktur sendiri. Selanjutnya ada business processes. Yang pertama ada primary business process change, di mana ada otomatisasi dan digitalisasi, di mana pencatatan penjualan dan pembelian yang terjadi pada SKJ Helen yang semula secara manual kini sudah dapat terotomatisasi berkat adanya aplikasi yang memudahkan pencatatan dengan lebih mudah dan juga aplikasi yang disediakan oleh toko. Kedua ada graphical representation. Setelah SKJ Helen melakukan restrukturisasi alur kerja dan telah menggunakan aplikasi yang memudahkan transaksi produk, alur bagaimana transaksi dalam aplikasi SKJ Helen ini dapat dimudahkan dengan penggunaan flowchart, di mana alur dimulai dari login ke aplikasi, pengisian data, pemilihan produk, checkout, hingga pengambilan redeem point yang ditawarkan oleh aplikasi. Ketiga, ada performance requirement, di mana ada kepuasan pelanggan pada aplikasi SKJ Helen ini juga menambahkan fitur pemberian rating atau penilaian terhadap performa dari aplikasi yang membantu penjual dalam meningkatkan kegunaan dari aplikasi tersebut. Kepuasan pelanggan ini bisa diukur berkat adanya fitur rating yang disediakan oleh aplikasi. Keempat, ada interface requirements, yakni kegunaan.
Terciptanya aplikasi SKJ Helen ini tidaklah hanya sekedar keinginan penjual untuk membuat aplikasi baru, namun bila dilihat dari penggunaan aplikasi yang selain mempermudah pengecekan, mempersingkat waktu, serta meminimalisir terjadinya kesalahan, sehingga kegunaan dari aplikasi pada toko SKJ Helen ini memiliki kegunaan yang berdampak positif. Kelima, ada operational sustainability, di mana ada inovasi dan riset yang meningkatkan permintaan konsumen, membuat SKJ Helen membuat inovasi baru, yaitu pembuatan aplikasi belanja online yang diciptakan berdasarkan riset dahulu, sehingga mendapatkan hasil yang selain memudahkan konsumen, namun juga dapat membantu penjual dalam pemantauan transaksi secara online. Keenam, ada resource requirements, di mana sumber keuangan yang utama yakni modal, di mana sebelum pembuatan aplikasi baru ini, pasti SKJ Helen juga memikirkan bagaimana biaya pembuatan, pemeliharaan, serta pengupgradean yang akan dibutuhkan apabila memiliki suatu aplikasi. Oleh karena itu, dalam pembuatan segala sesuatu dalam suatu usaha tidaklah dapat diputuskan dengan gampang atau secara mudah, apalagi jika modal yang dimiliki tidak dapat mencukupi, sehingga modal yang dimiliki dapat dibilang harus mencukupi biaya-biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Meskipun tak jarang juga para penjual lainnya bersikap gambling atau nekat membuka usaha dengan harapan akan balik modal dengan harus membuka utang pada bank. Lalu, yang ketujuh ada security requirements. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, keamanan dari aplikasi toko SKJ Helen ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Meskipun mudah digunakan, namun bukan berarti aplikasi ini minim keamanan. Karena sebelum kita memasuki akun kita akan diminta untuk melakukan login menggunakan password, sehingga apabila ada orang lain yang ingin masuk ke akun kita, harus mengetahui passwordnya, baru dapat terakses dan terhubung pada akun kita. Dan yang terakhir, atau yang ke-8 ada availability requirements, di mana layanan bisnis yang dimiliki oleh SKJ Helen sendiri hanya dapat diakses dan digunakan apabila konsumen yang sudah memiliki akun berhasil melakukan login ke dalam akun yang dimilikinya. Untuk memudahkan layanan dan pengoperasian serta keamanan, transaksi pembelian hanya dapat dilakukan di aplikasi yang telah di-download pada handphone, tidak dapat diakses melalui website. Selanjutnya, ada langkah-langkah proses bisnis yang dapat dilakukan pada aplikasi toko SKJ Helen. Yang pertama, kita harus melakukan login. Kita melakukan login pada halaman pertama supaya kita bisa lanjut ke halaman yang selanjutnya, yaitu yang kedua, kita akan mengisi alamat kita secara lengkap dan detail. Ketiga, kita akan mengisi data diri kita secara lengkap supaya kita tahu bahwa akun tersebut adalah akun kita. Yang keempat, kita akan melakukan account top up atau melakukan pengisian dana pada akun sebelum kita melakukan transaksi pembelian pada aplikasi SKJ Helen. Apabila kita sudah berhasil melakukan verifikasi data-data diri kita akan lanjut ke laman yang berikutnya, yaitu laman searching, di mana pada laman ini kita akan melihat tampilan homepage kita untuk mencari produk yang kita inginkan. Selanjutnya, saat kita sudah berhasil melakukan pencarian tentang produk-produk apa saja sih yang mau kita cari dan kita beli, kita akan confirm pesanan kita dengan kita mengklik pengecekan produk yang akan dibeli. Lalu saat kita sudah yakin tentang produk-produk pesanan yang akan kita beli, kita akan lanjut ke laman berikutnya, yaitu check out. Tanda pesanan setelah yakin dibuat, kita akan klik tombol check out. Lalu setelah kita selesai melakukan check out, kita akan langsung terhubung ke link WhatsApp untuk melakukan konfirmasi langsung kepada penjual melalui WhatsApp. Lalu saat kita sudah selesai melakukan konfirmasi dari link WhatsApp tersebut, kita kembali lagi ke aplikasinya, dan di aplikasi tersebut sudah akan tersedia laman di mana kita dapat melakukan redeem referral kita. Jadi kita dapat melakukan redeem kode referral dan kita dapat mengklaim juga loyalty untuk mendapatkan poin, sehingga saat kita mau melakukan pembelian lainnya kita dapat mendapatkan poin karena kita sudah melakukan transaksi sebelumnya. Oke, selanjutnya dari bisnis proses adalah legal requirement atau kebijakan privasi dari aplikasi toko SKJ Helen. Jadi yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi toko SKJ ini, aplikasi toko SKJ ini mengumpulkan informasi yang mana informasi tersebut informasi pelanggan yang berupa hal privasi, hal pribadi dari pelanggan tersebut. Nah, bagaimana kami memiliki kebijakan itu kami akan presentasikan di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kebijakan informasi pada aplikasi toko SKJ Helen. Jadi
aplikasi ini pastinya mengumpulkan informasi yang hanya dibutuhkan oleh toko. Aplikasi tidak akan meminta informasi-informasi pribadi yang tidak ada sangkut pautnya untuk keberlangsungannya proses pembayaran atau pembelian di toko SKJ Helen. Nah, toko SKJ Helen ini mengumpulkan informasi dari customer ataupun pelanggan dikelompokkan menjadi 3 informasi. Yang pertama, informasi yang didapatkan dari konsumen itu sendiri. Yang kedua, informasi yang didapatkan SKJ Helen secara otomatis. Yang ketiga, informasi yang didapatkan oleh SKJ Helen dari pihak ketiga. Nah, ketiga poin ini akan dibahas secara lebih lanjut pada slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang informasi yang dikumpulkan dan dikontrol oleh SKJ Helen, yang mana informasi ini didapatkan dari konsumen yang memberikan informasi itu sendiri. Yang di sini ada 4. Yang pertama ketika sign up, kedua ketika payment proses, yang ketiga interaksi, yang keempat testimoni. Yang pertama sign up. Jadi konsumen menyadari ketika dia ingin mendaftarkan diri pada aplikasi, pastinya dia akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu, seperti mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Hal ini termasuk hal basic, yang mana ini adalah sebuah pengenalan konsumen untuk sebagai identitas dia untuk menjalankan aplikasi tersebut. Jadi ketika konsumen atau customer itu mendaftarkan diri di aplikasi, itu secara otomatis data pribadi mereka masuk ke dalam aplikasi toko. Yang kedua, ketika payment process. Ketika payment process ini pasti kita akan menginput alamat, terus juga ada misalnya ada opsi untuk pembayaran secara kredit. Nah, pasti kita akan menginput tuh nomor kartu kita, walaupun itu menginput 4 angka di awal kartu atau 4 angka akhir kartu, pasti itu akan menjadi sebuah informasi toko dalam payment process ini. Selanjutnya kita yang kedua adalah informasi yang dikumpulkan dan dikontrol oleh SKJ Helen. Nah, informasi ini yang didapatkan SKJ Helen secara otomatis. Itu ada 2. Yang pertama device server browser, yang kedua adalah cookie. Jadi SKJ Helen ini mendapatkan informasi customer atau pelanggan secara otomatis. Yang pertama ketika dari device-nya, dari servernya, ataupun dari browser, ataupun ketika cookie. Nah, pasti itu ketika kita masuk ke aplikasi ataupun website, pasti itu suka ada notif mengaktifkan cookie. Nah, itu kita bisa allow atau kita reject. Nah, ketika kita allow berarti kita tuh mengizinkan akses cookie untuk mengakses apa sih yang kita lihat di website tersebut, apa sih yang kita misalnya ada fitur-fitur menu, terus favorit, galeri. Misalnya kita mengklik galeri, kita mengklik menu, kita mengklik apapun itu. Nah, ketika kita mengklik tersebut, itu tuh terbaca oleh cookie. Jadi cookie tahu aktivitas apa saja yang kita lakukan selama kita membuka website atau aplikasi tersebut. Oke, yang ketiga, informasi yang didapatkan SKJ Helen oleh pihak ketiga. Ini ada 2, yaitu penyedia layanan autentikasi, yang kedua media sosial. Nah, biasanya tuh kita tuh kalau misalnya memasuk aplikasi suka ada jalur pintasnya, misalnya masuk daftar secara manual, atau bisa dengan login bisa dari Gmail, Microsoft, Yahoo. Nah, ini kalau misalnya kita masuk lewat jalur pintasnya ini sih, kayak Google, Yahoo, dan Microsoft ini bisa langsung kita si toko ini atau yang aplikasi ini akan menambahkan informasi si pelanggan atau customer daftar itu dari pihak ketiga atau dari Google atau Yahoo yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kebijakan informasi selanjutnya adalah tentang siapa saja sih yang boleh akses informasi tentang data customer pada aplikasi toko SKJ Helen. Jadi toko SKJ Helen ini cuma mempunyai dua
hanya dua orang ataupun dua entitas yang boleh mengakses informasi data pribadi customernya. Yang pertama adalah employee. Jadi employee atau sini kita tuh yang mengolah data adalah owner. Jadi ini kita ingin tahu sih bagaimana, siapa sih yang pesan, bagaimana sih review pelanggan. Nah itu data-data itu akan kita baca untuk memproses pembelian customer ataupun untuk meningkatkan bisnis dari toko SKJ Helen. Yang kedua adalah pengembang aplikasi. Jadi pastinya setiap aplikasi itu butuh maintenance. Nah, ketika kita maintenance atau ada perbaikan, kita akan memberikan secara tidak langsung kita juga akan memberikan informasi tentang pelanggan kita kepada pengembang aplikasi. Oke, selanjutnya pada bisnis proses ini kita akan membahas tentang other requirement. Nah, other requirement ini yang akan aku bahas adalah tentang keluhan pelanggan pada toko SKJ Helen. Jadi biasanya ini keluhan-keluhan yang sering datang, yang sering munculan di toko SKJ Helen itu biasanya ada 4. Yang pertama itu waktu tunggu yang lama, yang kedua produk yang dicari tidak tersedia atau habis, yang ketiga sikap karyawan yang kurang ramah, dan 4 menceritakan masalah berulang kali. Yang pertama waktu tunggu yang lama. Jadi tuh misalnya si customer atau pelanggan ini datang datang biasa ke toko, datang offline ke toko beli. Biasanya kan toko tuh rame, jadi dia tuh menunggu pelayanan, menunggu antrian kasir itu secara lama gitu. Dan itu tuh membuat kadang kita kalau misalnya kita lagi buru-buru atau misalnya kita lagi capek ya, membuat pelanggan tuh jadinya cepat kesal ataupun merasa bosan ketika kita menunggu antrian kita. Yang kedua, keluhan selanjutnya adalah ketika pelanggan itu atau customer itu mencari ke toko tapi produk yang dicari itu nggak ada. Nah, ini sering banget terjadi karena orang-orang tuh ya mereka ingin berbelanja, terus misalnya ada beberapa produk nih ABC, terus misalnya di pasaran itu sering banget. Jadi solusi dari keluhan pelanggan yang tadi kita udah bahas di slide-slide ini, ada beberapa solusi yang telah aku rangkum. Yang pertama adalah yang paling memberikan solusi memecahkan masalah tersebut adalah aplikasi SKJ Helen. Jadi aplikasi ini selain menguntungkan dan mengurangi biaya operasional, tapi itu juga memiliki banyak benefit untuk toko SKJ Helen. Yang pertama, tadi kan keluhannya nih pelanggan itu malas antri, tunggu antriannya lama, terus juga barang yang dicari itu kadang stoknya nggak ada. Nah, dengan aplikasi ini pelanggan itu nggak perlu ngantri, pelanggan nggak perlu ke toko, dan yang ketiga juga pelanggan juga bisa melihat ketersediaan stok secara real time lewat aplikasi. Jadi kalau misalnya masih kurang puas nih untuk berbelanja lewat online, terus melihat ketersediaan toko juga masih banyak, pelanggan bisa langsung datang ke toko. Tapi kalau misalnya pelanggan juga bisa merasa nyaman untuk berbelanja lewat online, pelanggan juga bisa langsung dan bisa langsung dikirim ke alamat pelanggan atau customer kita. Terus juga aplikasi SKJ Helen ini juga bisa memberikan apa sih keluhan-keluhan yang pelanggan rasakan gitu. Jadi selanjutnya dalam bisnis proses aku akan bahas tentang bisnis continuity planning atau keberlangsungan kehidupan bisnis perusahaan. Jadi toko SKJ ini telah melakukan beberapa strategi untuk keberlangsungan tokonya. Yang pertama adalah adanya pemetaan risiko banjir, ada asuransi toko, terus ada penyimpanan inventory, perawatan dan perbaikan pasca banjir misalnya, terus ada juga evaluasi dan peningkatan. Yang pertama, pemetaan risiko banjir. Seperti yang kita tahu, bahkan semua Indonesia tahu, kalau misalnya wilayah Jakarta itu emang sering adanya banjir gitu, ada yang bencana. Banjir kan merupakan sebuah bencana. Nah, jadi ketika tahu nih tempat atau wilayah
toko kita ini adalah wilayah yang sering terjadi banjir, kita akan melakukan pemetaan bagaimana ini tuh dapat mengurangi resiko kita untuk terkena dampaknya banjir tersebut. Jadi ketika diketahui kita berada di Jakarta Barat, persis di Perniagaan Timur, banjir tersebut tidak kena di toko kita, tapi melainkan terkena atau terjadi di sekitaran toko kita. Nah, yang mana ini dapat Nah, untuk halaman yang pertama, kita langsung tekan aja Start Shopping. Setelah kita tekan Start Shopping, ada halaman di mana kita memasukkan nama dan password dari yang sudah kita sign up sebelumnya. Nah, di sini adalah bagian account details kita yang terdiri dari nama, password, dan email. Nah, di halaman ini kita bisa memasukkan alamat utama kita yang terdiri dari nomor telepon, jalan, dan kota di mana kita berada. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat ada nama kita ya, dan ada domisili di mana kita berada. Di sini namanya Filipus Condro dengan domisili Jakarta Barat, dan di sini juga ada keterangan saldo yang kita punya dalam aplikasi tersebut. Di sini saldonya ada 10.590.000. Dan di halaman ini kita bisa ada fitur help, about, language, security center, dan feedback. Di sini untuk payment methodnya kita bisa gunakan mobile banking, internet banking, SMS banking, dan e-wallet. Jadi di sini tersedia banyak payment method biar konsumen atau pengguna bisa melakukan pembayaran dengan mudah dan gampang. Di halaman ini adalah halaman utama atau beranda, di mana kita bisa men-search apa sih produk yang kita butuhkan dan kita ingin beli. Jadi di sini halaman ini tersedia banyak products, dan di halaman utamanya ini ada tersedia diskon, promo, dan deals yang bisa kita pencet dan kita langsung order aja dari halaman beranda ini. Selanjutnya ada halaman checkout page. Jadi di halaman checkout page ini setelah kita udah tahu nih produk apa yang kita pengen beli, kita tinggal pencet beli aja, buy, dan langsung kita diarahkan ke halaman checkout. Nah, di sini dalam kasus ini kita membeli 100 jas hujan elastis tebal, dan setelah kita check out, kita bayar, dan pas kita bayar kita akan diarahkan ke WhatsApp untuk diarahkan kita mau pakai pengirimannya apa, mau pakai kurirnya itu apa. Nah, itu harus dikonfirmasi lewat WhatsApp. Selanjutnya ada halaman referral and royalty page. Jadi di halaman ini adalah ketika ada pengguna baru yang join aplikasi tersebut, kita bisa berikan kode referral kita agar kita mendapatkan poin. Nah, poin ini yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan kita ini sebagai pelanggan yang loyal, dan poin ini bisa kita gunakan untuk belanja juga, untuk sebagai potongan juga. Oke, untuk rekomendasinya berdasarkan analisis dan data yang ada, kami merekomendasikan kepada toko SKJ Helen untuk menggunakan aplikasi. Kenapa sih kita menggunakan aplikasi? Karena aplikasi ini adalah solusi pengelolaan bisnis yang cerdas. Jadi implementasi aplikasi ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi toko SKJ Helen. Jadi yang pertama itu ada pengurangan biaya operasional sebesar 9,783% dari penjualan normal, dan meningkatkan keuntungan penjualan sebesar 6% dari penjualan normal, dan pastinya meningkatkan kepuasan dari pelanggan yang berbelanja di toko SKJ Helen. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengurangan biaya operasional bagi bisnis toko SKJ Helen. Dengan mengotomatisasi proses dan meningkatkan layanan pelanggan melalui aplikasi, toko SKJ Helen ini dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pekerjaan manual, persediaan berlebihan, atau strategi pemasaran yang tidak efisien. Selain itu, dari data yang dihasilkan oleh aplikasi ini dapat memberikan wawasan berharga untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Jadi dalam era digital ini, penggunaan aplikasi ini dapat menjadi strategi yang cerdas untuk
mencapai efisiensi dan penghematan biaya dalam bisnis toko SKJ Helen. Dengan demikian, penting bagi toko SKJ Helen untuk menjelajahi potensi dan manfaat yang ditawarkan oleh aplikasi guna mengurangi biaya operasional. Jadi dengan adopsi yang tepat, toko ini dapat meraih keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi, dan menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Maka dari itu, penggunaan aplikasi ini adalah salah satu strategi yang cerdas dan proaktif dalam mengelola bisnis toko SKJ Helen. Agar apa sih? Agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk kelompok kami. Atas segala waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga pembahasan proyek kami bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.